Kalian harus dengerin kisah gokil ini. 160 kadet datang ke akademi. Tapi instruktur Archmage bilang cuma seperempat yang lolos. Sementara sang patriark nungguin satu bocah khusus. Ujiannya simpel banget. Tembus aura instruktur pakai takat murni dan sentuh dia. Pertama maju si jenius berambut perak. Putri master pedang yang sudah berlatih selama 4 tahun penuh. Begitu aura instruktur menghantam tubuhnya. Dia diperingatkan kalau pakai mana sedetik saja langsung gugur. Sambil menahan rasa sakit luar biasa. Dia terus melangkah maju dengan gigi gemetaran. Meski tersiksa, dia berhasil menembus tekanan dan memegang tangan instruktur, lolos. Berikutnya Dorian, bocah yang sudah gemetaran, bahkan sebelum berdiri dan langsung berlutut begitu. Auranya menghantam perutnya. Celananya hampir basah kuyup, tapi dia nekat merangkak maju. Setelah berjuang beberapa menit, dia akhirnya menyentuh sang instruktur dan langsung muntah di tempat, lolos. Lalu giliran Burn, pewaris keluarga utama. Instruktur langsung melepaskan aura begitu dia maju, membuatnya langsung berlutut. Tadi dia sombong banget mengejek semua orang, tapi sekarang kena mental dan merangkap pasrah seperti kecoak di lantai. Instruktur bilang dia punya potensi, tapi tidak punya tujuan hidup yang jelas. Mengingat ayahnya yang super galak, dia memaksakan diri menyentuh sang guru. Satu lagi lolos, dan instruktur memanggil nama terakhir yang paling dinanti sang patriark, Ryan Zegard, bocah malan yang jadi bahan tertawaan keluarga karena dianggap aib tak berguna yang diprediksi. Mati sebelum usia 20 tahun. Instruktur menyeringai kejam, tidak mau menahan diri. Lalu melepas aura super berat, sampai para penonton merasa langit-langit runtuh menimpa mereka. Padahal ujian peserta lain jauh lebih gampang daripada ini. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini, kenapa cuma dia yang kena aura penuh? Bocah kita bahkan tidak gemetar, malah santai bertanya, apa tesnya cuma begini saja. Instruktur menaikkan tekanannya, menantang Ryan untuk bertahan. Ryan akhirnya melangkah santai di tengah ruangan yang mendadak hening. Lalu dengan santainya mencolek perut sang instruktur, aku lolos, sang kakek di singgasananya, para penonton di tribun. Bahkan ibunya yang cantik dibuat melongo melihat betapa mudahnya itu. Karena secara logika, mustahil seorang Ryan bisa lolos tes aura. Kenapa begitu? Beberapa tahun lalu di upacara kebangkitan aura wajib, setiap anak Zegard harus menyentuh pedang keadilan untuk mengukur seberapa besar bakat mana yang mereka miliki. Kadet pertama menyentuhnya, angin langsung meledak hebat disusul tepuk tangan bangsawan. Giliran bocah kita maju, seisi ruangan langsung tertawa karena memang ingin melihat si anak. Buangan gagal. Saat tangannya menyentuh pedang, tiba-tiba muncul penglihatan sekilas tentang leluhur pertama keluarga Zegard yang mengayunkan. Pedangnya membantai seluruh monster di medan perang dalam sekali tebas. Ada kilatan api emas di jantungnya, tapi di luar hanya muncul cahaya putih redup hasil terendah. Para bangsawan langsung tertawa lepas mengejeknya sebagai ampas tak berwarna. Dia pun pergi meninggalkan aula yang mulai sepi. Hanya sang kakek dan pelayannya yang tersisa. Mengira bocah ini benar-benar tidak punya harapan lagi. Tapi kemudian, pedang keadilan meledak. Mana dan kobaran api emas membumbung tinggi. Melepaskan aura murni milik pendiri pertama keluarga Zegard. Kekuatan legendaris yang hanya pernah muncul sekali dalam sejarah garis keturunan mereka. Sang kakek sampai menjatuhkan cangkirnya. Bocah yang mereka hina ternyata tidak gagal. Melainkan pedangnya sengaja menunggu ruangan sepi, agar kebenaran ini tidak tersebar luas dan menjadikannya incaran musuh. Kalian pasti bingung kan, bagaimana bisa bocah penyakitan ini diam-diam mewarisi bakat terkuat sepanjang sejarah keluarga? Jawabannya sederhana, karena dia sebenarnya bukan anak kecil biasa. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pemimpin organisasi Shadows, pasukan pembunuh pribadi milik salah satu dari 6 raja bernama Darius, sang master pedang legendaris yang ditakuti seluruh benua. Pasukan Shadows bukanlah pembunuh biasa. Mereka diculik sejak kecil, dicuci otaknya, dibesarkan dalam kegelapan, dan dijadikan senjata sekali pakai tanpa emosi ataupun kehendak pribadi. Hebatnya, bocah kita adalah produk terbaik yang pernah ada. Hingga suatu hari, secara tidak sengaja, cuci otaknya hancur setelah dia mempelajari teknik pernapasan kuno cincin api. Seni legendaris ini berhasil menghancurkan belenggu mentalnya, membuat dia akhirnya bisa berpikir sendiri sebagai manusia seutuhnya. Tapi sayangnya, harapan indah itu
tidak bertahan lama. Darius memanggilnya malam itu, memuji kinerjanya, dan berkata dia siap memimpin Shadows. Sebelum akhirnya menjentikan jari untuk mengaktifkan cacing parasit pemakan jantung di dalam tubuhnya. Darius hanya tersenyum dingin sambil berbisik bahwa cuci otak saja tidak pernah cukup untuk mengendalikan monster sepertinya. Darius rupanya sudah tahu dari awal dan sengaja menunggu momen ini. Tapi bocah kita menolak mati sia-sia meski jantungnya mulai hancur digerogoti dari dalam. Dia langsung mencabut pedang dan menyerang hingga berhasil menggores tangan Darius. Namun sedetik kemudian, kepalanya langsung ditebas tanpa ampun oleh sang master pedang. Sebelum tewas, sebuah jendela sistem muncul menawarkan kekuatan dengan bayaran jiwanya. Tapi dia menolaknya kasar saat membuka mata kembali. Dia sudah berubah menjadi bayi di pelukan seorang wanita cantik. Wanita lembut itu, bernama Sylvia, sambil mendekapnya erat. Dia memintanya untuk memanggil Mama. Karakter utama kita langsung sadar bahwa dia telah berinkarnasi dengan ingatan masa lalunya yang utuh. Awalnya dia mengira ini cuma mimpi tidur panjang yang aneh. Tapi karena tidak kunjung terbangun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menerima kenyataan kalau dia memang terlahir kembali. Sylvia yang mendekapnya sangat berharap agar kepala keluarga besar mereka bisa segera pulang. Agar putra kecilnya ini bisa segera mendapatkan nama resmi yang layak. Sudah 3 bulan berlalu tanpa tanda-tanda kedatangan sang kepala keluarga yang tampaknya sangat sibuk. Jujur saja, dia masih buta dengan situasi di dunia barunya ini. Tapi satu hal yang pasti, dia lahir di tengah keluarga bangsawan kaya raya yang sangat terkenal. Modal awal yang bagus untuk membalaskan dendam masa lalunya nanti. Meskipun dadanya dipenuhi amarah yang membara, dia dituntut harus super sabar karena selama ini belum pernah keluar kamar dan belum tahu peta kekuatan dunia ini. Ditambah lagi teknik cincin apinya belum sempurna, jadi dia harus ekstra sabar. Sebagai mantan pembunuh berdarah dingin, menahan emosi demi pembalasan dendam adalah keahlian utamanya. Melihat kemegahan mansion luar biasa ini, dia yakin keluarganya bukan bangsawan biasa. Tiba-tiba seorang pelayan berlari panik mengabarkan bahwa sang pemimpin agung akan segera tiba. Sylvia sangat gembira mendengar kabar kedatangan ayahnya, membuat sang bayi sadar bahwa pemimpin agung yang ditakuti itu adalah kakek kandungnya sendiri. Sylvia bergegas bersiap, namun pelayannya menahan karena sang pemimpin sudah tiba. Seketika seisi ruangan membeku karena tekanan aura yang mendadak terasa sangat mencekam. 3 sosok agung muncul di ujung lorong diiringi teriakan lantang para penjaga. Kehadiran pria tua itu saja sudah cukup membuat seluruh ruangan terasa berguncang hebat. Dengan rambut emas berkilau dan mata merah membara penuh aura membunuh. Dia adalah pria terkuat di benua ini, Glenn Zekart, sang raja penghantur dari utara. Ternyata bocah kita bereinkarnasi ke dalam klan terkuat di benua. Glenn menatap sang bayi dingin sambil bertanya, apakah ini cucunya? Sylvia langsung menawarkan bayinya untuk digendong sang ayah. Begitu Glenn mengangkat tubuh mungil itu, dia mengumumkan nama resminya adalah Ran Zekart yang kelak harus hidup kuat bagaikan bayangan. Gila sih, dia terkejut karena namanya tetap sama. Malam pun tiba, dan kalian pasti penasaran kan apa langkah pertama mantan pembunuh legendaris kita ini. Setelah 100 hari yang membosankan sebagai bayi biasa, kesempatan emasnya akhirnya datang malam ini saat semua orang tertidur untuk mulai melatih mana. Secara rahasia, mari kita mulai petualangan seru ini di kasurnya sendiri. Ran bangkit dan bersiap. Saat mengaktifkan teknik cincin api, dia ingat cara latihan biasa. Menarik napas demi menyerap mana alam dan mengumpulkan aura di pusat energi. Tapi teknik cincin api ini beda banget. Mirip aliran mana penyihir, teknik ini menciptakan lingkaran energi khusus untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, fokus, sekaligus kepekaan mana. Ini cara latihan sempurna buat jadi petarung tangguh. Sekaligus kartu as mutlak untuk melawan bajingan seperti Darius yang tidak tahu apa-apa tentang teknik ini. Berkat kemampuan ini, dia bisa melatih mental dan fisiknya. Ditambah gaya pedang sigar, balas dendam ke Darius bukan lagi mimpi kosong. Tapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan lain di tubuhnya, sesuatu yang dingin seperti es. Pantas saja dia selalu merasa membeku, bahkan saat tertidur seharian. Ternyata ada 9 titik meridian yang tersumbat di tubuhnya. Kalau dibiarkan, hawa dingin ini bisa membunuhnya. Dia harus menembusnya.
menggunakan teknik cincin apir. Tapi sayang juga, kalau energi es murni ini dibuang begitu saja. Bagaimana kalau dia mencampurnya dengan aliran apir lalu menyebarkannya ke seluruh tubuh? Perlahan, Ron tersadar. Ide gilanya itu berhasil secara perlahan, tapi mendadak tubuhnya ambruk. Dia heran kenapa latihan sebentar saja sudah menguras tenaganya. Sial, dia tidak kuat menahannya. Lalu sedetik kemudian dia langsung pingsan. Tepat saat itu, Glenn datang menjenguknya. Besok paginya, Ron mulai merangkak di lantai. Melihat itu dengan gembira, Sylvia langsung memujinya dan menyuruhnya terus maju. Padahal si tokoh utama sudah muak. Jiwa aslinya kan pria dewasa, jadi pura-pura jadi bayi begini, bikin dia stres setengah mati. Sylvia menggendongnya sambil tersenyum bangga memuji kecerdasannya. Si karakter utama cuma bisa menggerutu dalam hati. Bahkan rasa dingin ekstrem masih mendingan daripada harus bertingkah imut. Tiba-tiba, sang pendeta suci Jompo masuk dan memanggil Sylvia dari pintu. Melihatnya, Sylvia menyambutnya dengan sangat gembira sambil tersenyum. Sang pendeta meminta panggilan santai saja. Ryan melongo kebingungan. Benarkah kakek tua ini sang pendeta suci Jompo yang legendaris itu? Padahal reputasinya terkenal di seluruh Bengal berkat kekuatan suci dan ilmu medisnya. Dia tabib terbaik yang masih hidup, sekaligus paling misterius karena suka mengembara. Dia bilang sengaja datang karena mendengar Sylvia melahirkan dan ingin melihat bayinya secara langsung. Sylvia pun langsung menyerahkannya sambil tersenyum lebar. Sang pendeta memperhatikan rambut pirang dan mata merah bayi itu, lalu berkata dia mirip ibunya. Sylvia sangat senang dan bertanya apa anaknya menggemaskan, tentu saja gemas. Bahkan bercanda, kalau dia sama sekali tidak mirip kakeknya, Glenn. Saat ditanya siapa namanya, Sylvia dengan agak tegang menjawab namanya adalah tokoh utama. Seketika wajah sang pendeta langsung cemberut masam. Kalian harus perhatikan ini, dia heran kenapa Glenn menamai cucunya seperti bayangan. Nama yang buruk sekali, karakter utama kaget kakek ini berani bicara santai begitu pada sang raja utara yang kejam. Tapi dia ingat kalau pendeta Jompo dan raja kehancuran utara memang bersahabat dekat. Sang kakek lalu mulai memeriksa si bayi, begitu memegang perutnya, senyumnya langsung sirna. Keadaannya gawat, Sylvia panik bertanya, ada apa sebenarnya? Sang pendeta menjelaskan kalau anak ini terkena kutukan embun es. Energi es menyumbat jalur mananya dan akan semakin parah. Jika segera diobati dia bisa pulih, tapi kalau dibiarkan, umurnya tidak akan lama lagi. Sylvia shock ketakutan mendengar ramalan itu. Sang kakek berjanji menulis resep obat. Tiba-tiba pelayan berlari masuk mengabarkan kalau kepala keluarga sedang memanggil sang pendeta suci. Dia bersiap mengantarnya sekarang juga. Sang pendeta berkata ingin menyelesaikan urusannya di sini dulu. Tapi pelayan dengan gugup mendesak kalau kepala keluarga ingin bertemu sekarang. Kesal karena buru-buru, dia menggerutu kalau Glenn selalu saja tidak sabaran, lalu menyuruhnya memimpin jalan. Ryan akhirnya tahu dia terkena kutukan embun es. Tapi nama itu tidak membantu menyelesaikan masalah kesehatannya sekarang. Tapi karena dia sedang melatih teknik cincin api, dia yakin bisa mengatasinya. Tiba-tiba air mata Sylvia menetes di wajahnya. Ibunya menangis histeris meratapi takdir kejam ini karena tidak mau kehilangan anaknya. Dia tidak rela mendengar anaknya divonis berumur pendek. Sylvia bersumpah akan melakukan apa saja demi kesembuhannya. Ron tidak boleh mati atau menderita. Ron mendadak merasakan sesak luar biasa di dadanya. Jantungnya terasa seperti mau pecah dan seluruh tubuhnya ngilu. Melihat ibunya menangis terasa jauh lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Dia mengulurkan tangan mungilnya mencoba menghapus air mata ibunya. Lalu dengan terbata-bata memanggil, "Mama." Tidak lama kemudian, Sylvia nekat menerobos ke aula utama demi menemui kepala keluarga. Mendengar keributan di luar, Glenn bertanya dengan tegas ada masalah apa. Mengabaikan pelayan yang mencoba menghalanginya, Sylvia langsung mendobrak masuk. Glenn merengut marah dan menegurnya karena bertingkah tidak sopan dan melanggar tata krama. Sylvia langsung berlutut pasrah, menundukkan kepalanya, dan memohon agar Glenn menyelamatkan Ron Sigard. Kalian pasti geregatan juga melihat ini, Sylvia memohon demi anak yang jadi dunianya. Sambil memegang cangkil, Glenn malah menjawab dingin kalau inilah bukti betapa kejamnya jalan hidup seorang pendekar. Untuk apa dia menolong anak cacat yang tidak berguna bagi klan?
Sylvia mengingatkan kalau Ron adalah cucunya sendiri. Tapi Glenn membalas ketus bahwa anak itu lahir setelah Sylvia kabur dari keluarga. Dan satu-satunya yang dia berikan hanyalah nama keluarga Zygarde. Sylvia harusnya bersyukur dan tidak meminta lebih. Glenn lalu menyuruh penjaga mengusirnya. Saat diseret paksa keluar dari aula, Sylvia terus berteriak histeris memohon belas kasihannya. Setelah dia pergi, sang pendeta jompo menghela napas panjang dan memaki Glenn sebagai orang tua keras kepala yang enggan jujur pada perasaannya sendiri. Padahal sengaja memanggilnya demi memeriksa sang cucu. Glenn meminum tehnya, menyuruh sang pendeta diam dan langsung bicara intinya saja. Sang pendeta menjelaskan kalau hasil diagnosanya sangat jelas. 9 meridian tersumbat energi es dan akan makin parah seiring bertambahnya usia. Aura Glenn bisa menahan dinginnya untuk sementara. Tapi anak itu tidak akan pernah bisa jadi pendekar. Glenn menjawab tenang, bahwa asalkan si tokoh utama tetap hidup, itu sudah lebih dari cukup. Sang pendeta menyindir sikap gengsi Glenn dan menyuruhnya jujur saja kalau menganggap cucunya itu sangat menggemaskan. Lalu dia bertanya, kenapa malah memberi nama tokoh utama Zygarde dari sekian banyak nama bagus? Kenapa memilih nama yang berarti bayangan? Glenn menjawab arti nama itu bukan sekadar bayangan biasa, karena dulu maknanya sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, Sylvia menyuapi Ran sesendok obat pahit sambil memintanya bertahan demi kesembuhan. Rasanya pasti tidak enak, tapi harus diminum. Saat disuapi, ibunya mengira dia bakal mengamuk. Tapi si karakter utama malah tenang dan minta tambah sambil bergumam imut. Sylvia berteriak kegirangan memanggil Helen, karena anaknya pintar sekali minum obat. Helen pun takjub melihat kepatuhan bayi ajaib ini. Biasanya anak kecil benci obat pahit. Tapi dia seolah paham ini demi kebaikannya sendiri. Air mata Sylvia menetes lagi seraya memeluknya erat. Ran merasa ramuan berelemen api ini memang sangat dia butuhkan. Ramuan ini ampuh melawan kutukan embun es di tubuhnya. Sylvia bertanya, apakah anaknya bisa merasakan perasaannya. Tapi dia memilih diam dan membiarkan mereka terus menyuapinya obat herbal berharga itu. 2 tahun berlalu sejak dia rajin latihan dan minum obat. Kombinasi keduanya membuat perkembangan teknik cincin apinya melesat stabil. Setelah menembus tingkat pertama, dia menghabiskan 2 tahun latihan tanpa henti. Meskipun sering diganggu keusilan Helen dan Sylvia, tidak ada anak di benua ini yang berlatih sekeras dirinya. Dia berlatih tiap malam saat semua orang tidur, hingga tak terasa dia berumur 5 tahun. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahu kalau tingkat kedua cincin api telah terbuka. Meningkatkan daya tahan, kepekaan mana, tekad, dan total energi. Ran tersenyum puas, akhirnya dia berhasil. Dia berhasil menguasai tingkat kedua teknik cincin api. Aliran energi berbentuk salib kini mengalir di tubuhnya sesuai konfirmasi sistem. Tepat saat itu, Helen masuk kamar sambil menyapa dengan ceria. Dia heran anak sekecil itu sudah bangun pagi-pagi sekali dan berniat mencuci pakaiannya. Ran mengiyakan sambil menyadari kalau Helen tidak bisa melihat panel status transparan yang melayang di depannya. Pesan sistem itu muncul sejak dia berhasil menembus tingkat pertama. Awalnya dia bingung, tapi sistem ini sangat berguna untuk memantau kondisinya kapan saja. Dan reaksi Helen membuktikan panel ini hanya terlihat olehnya. Meskipun sudah mencapai tingkat kedua, fisik lama dan kutukan embun esnya belum hilang sepenuhnya. Tanpa bantuan obat api, perkembangannya pasti tidak akan secepat ini. Namun, obat bukanlah satu-satunya faktor pendorong. Kasih sayang tulus dari Sylvia dan Helen selama 5 tahun ini sangat membantunya bertahan hidup. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana nasibnya di umur 5 tahun ini kan? Padahal kutukan embun es. Kalian dan aku akan melihat perjuangan si pembunuh terhebat ini. Tubuh barunya sangat lemah dan gampang lelah. Tapi di masa lalu dia adalah pembunuh nomor 1 yang menguasai cincin api. Begitu dia berhasil memulihkan kemampuan itu dengan pengalamannya, semua masalah ini bakal beres. Setelah menguasai pedang Zygarde, dia pasti bisa menebas kepala Darius. Tapi dia tidak boleh terburu-buru. Masalahnya, Darius adalah salah satu orang terkuat di benua ini. Jika dendam membutakannya, saat mereka bertemu, dia pasti kalah. Hampir tidak ada yang bisa membunuh Darius. Jadi Raon harus mengumpulkan kekuatan perlahan dan menyerang. Di saat yang tepat, artinya hanya satu, teruslah berlatih.
Tiba-tiba, Sylvia masuk ke kamar sambil tersenyum dan berkata bahwa dia sudah bangun. Apa dia ingat mereka harus pergi hari ini? Sylvia menyuruhnya. Ganti baju dan bersiap ke kediaman utama. Ron sadar hari yang dinanti telah tiba. 6 raja dan 5 iblis adalah kekuatan penyeimbang benua ini. Keluarga Sigard, tempat dia dilahirkan kembali, termasuk dalam faksi 6 raja tersebut. Kubu 6 raja berada di pihak kebaikan, sedangkan 5 iblis di pihak kejahatan. Untuk melihat apakah ada bakat baru yang tidak terduga dalam keluarga, mereka biasanya mengadakan upacara penentuan, dan hari ini giliran sang tokoh utama kita. Begitu mereka sampai di kastel megah itu, para kerabat yang berkumpul sudah mulai bergosip. Ada yang bilang ini kedatangan pertamanya. Sejak upacara tahun lalu, yang lain mengejeknya sibuk menjalankan misi dan menyebut bahwa hari ini giliran anak-anak dari keluarga cabang yang diuji. Seseorang menambahkan bahwa putra keempat Karun juga akan ikut serta, yang lain mengangguk dan berbisik bahwa putra Sylvia kabarnya ada di sana. Juga dengan bingung, seseorang bertanya apa maksudnya, bukankah anak itu orang buangan? Ram dan Sylvia melangkah masuk ke aula, dan semua orang langsung berbisik-bisik jahat. Mereka mengejek tubuhnya yang mungil dan menganggap rumor penyakitnya pasti benar. Beberapa orang menyebut Sylvia sebagai pembangkang dan mencibir bahwa sampah pun sekarang diizinkan masuk ke aula suci ini. Mereka tidak percaya putranya ikut upacara. Bagi karakter utama kita, rasanya keluarga utama sengaja bersekongkol untuk menghina mereka. Bersama-sama dia, tidak peduli dengan semua hinaan itu. Tapi mendengar mereka menjelek-jelekkan ibunya membuat darahnya mendidih seketika. Sylvia memanggilnya dengan lembut. Suaranya tetap tenang, dan sambil tersenyum hangat, dia berkata semuanya baik-baik saja dan memintanya cukup menatap matanya. Tiba-tiba suara seorang pria menggema, menyuruh semua orang memberi salam pada kepala keluarga Ron Sigard. Glenn berjalan masuk lalu duduk di tahtanya. Ron tersadar sudah 5 tahun berlalu sejak terakhir kali dia melihatnya. Dengan tatapan dingin, Glenn berkata, sepertinya semua orang sudah hadir. Sesaat kemudian, pedang keadilan muncul di tengah aula, dan upacara pun dimulai. Ron terkejut melihatnya. Jadi itu benar-benar pedang keadilan yang legendaris. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung diukur bakat mananya di tempat. Sang asisten mengumumkan mulainya tes. Peserta pertama adalah Bur Peran, sang jagoan dari keluarga Sigard. Dia menjawab lantang lalu menyentuh pedang itu. Karakter utama ingat setelah umur 4 tahun, jalur mana anak kecil akan mulai tertutup. Jadi, upacara ini menilai kemampuan saat ini sekaligus potensi masa depannya. Begitu Burpiron memegang bilahnya, angin kencang langsung berembus dahsyat. Kerumunan memuji kemurnian elemennya yang luar biasa. Menganggapnya sangat layak sebagai anak Karun. Glenn berkata itu sangat cocok untuk calon master pedang dan menyuruhnya terus melatih mana anginnya. Selanjutnya, asisten memanggil Lunas Leon dari keluarga pengikut. Memperhatikan dengan saksama, Ran mulai memahami dasarnya panjang. Pancaran cahaya menunjukkan kemurnian mana, sementara pusarannya menunjukkan elemennya. Begitulah cara keluarga Sigard menilai bakat seseorang. Begitu Luna menyentuh pedang tersebut, orang-orang mulai penasaran apakah keluarga Leon telah melahirkan jenius baru lagi. Mereka menyebut kekuatannya setara dengan buron. Ron melihat dengan jelas bahwa di tempat ini, harga diri ditentukan oleh bakat. Dia tidak berharap banyak pada hasilnya sendiri. Apalagi, kutukan es masih bercampur di energinya. Setelah giliran Luna selesai, asisten memujinya. Lalu, dia memanggil peserta terakhir, yaitu Ron Sigard. Dia diminta maju ke depan. Sylvia tersenyum lembut dan berkata, sekarang adalah gilirannya. Si karakter utama mengangguk tanpa mengharapkan hasil yang luar biasa. Dia hanya ingin tahu mana jenis apa yang ada di tubuhnya, agar bisa menentukan latihannya nanti. Sylvia bertanya, apa dia memperhatikan yang lain dengan baik? Ran mengiyakan, jadi dia hanya perlu meniru mereka. Ran melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas pedang. Detik saat dia menyentuhnya, api emas meledak hebat. Nah, perhatikan baik-baik di sini, karena penglihatan luar biasa muncul. Kepala keluarga pertama Sigard memegang pedang, menyapu bersih semua monster di sekitarnya, hanya dalam satu tebasan mengerikan. Begitu penglihatan itu berakhir, anehnya, hanya cahaya putih redup yang menyelimuti pedang. Kerumunan tertawa terbahak-bahak,
mengejek reaksi sekecil itu. Mananya tidak berwarna dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Bagi mereka, dewa perang pun mengabaikan anak buangan ini. Sylvia mendekat sambil tetap tersenyum ramah, menenangkannya bahwa dia tidak salah apa-apa. Di sekitar mereka, orang-orang mencibir, tidak berharap banyak padanya. Tapi hasil menyedihkan ini ternyata jauh lebih buruk dari dugaan. Mereka jelas datang hanya untuk mempermalukannya. Mengajak bahwa satu-satunya warisan yang dia miliki hanyalah rambut dan mata merah ibunya. Glenn akhirnya menengahi, berkata suasana sudah terlalu bising dan upacara resmi ditutup. Semua tamu pun dibubarkan. Setelah semuanya pergi, sang kepala keluarga tetap berdiri di sana. Dia bergumam lirih bahwa takdir memang tidak bisa diubah. Kepala pelayan Rowan memanggilnya dengan sedih. Glenn memang tidak berharap. Padang itu mendadak menyala dengan sangat terang. Dia terbelalak kaget melihat pancaran emas berkilau layaknya matahari. Ini adalah aura murni dari kepala keluarga pertama Sigard, kobaran api legendaris yang bahkan api iblis pun tidak akan sanggup menandinginya. Mana dan api emas legendaris ini baru pernah muncul sekali sepanjang sejarah keluarga mereka. Mana emas pekat menyembur keluar dengan sangat indah dan menyilaukan mata. Kobaran api emas yang megar. Sebenarnya siapa Round ini? Sesaat setelah keluar, si karakter utama membuka jendela statusnya. Di sana tertulis kutukan S9 simpul, stamina rendah, kepekaan mana lemah, cincin api tingkat 2, dan ketahanan air tingkat 2. Dia rasa ini sudah cukup baik. Dia hanya perlu menaikkan teknik cincin api ke tingkat 3. 7 tahun berlalu setelah upacara itu, dan dia sekarang menginjak umur 12. Berkat latihan tanpa henti, dia hampir mencapai tingkat ketiga cincin api. Andai dia bisa menyingkirkan masalah esnya, perkembangannya pasti jauh lebih cepat. Ketahanan airnya juga meningkat pesat, sehingga dia tidak lagi merasa dingin. Meskipun masih sulit bergerak, kondisinya jauh lebih baik, dan dia bisa mulai latihan fisik. Nah, kalian pasti ikut senang melihat perkembangannya ini. Tiba-tiba Sylvia memanggilnya, agar bergegas sebelum terlambat. Ran mendesah, dan sadar bahwa ini saatnya upacara berikutnya. Dia harus bertemu orang-orang menyebalkan itu lagi. Begitu upacara selesai, asisten memuji Langrisor Lagreta, dan menyatakan bahwa seluruh upacara penentuan telah berakhir sepenuhnya. Si karakter utama heran kenapa acaranya selesai secepat ini. Mungkin karena hanya keluarga cabang yang ikut. Tiba-tiba Glenn memanggilnya dan bertanya kenapa dia mengabaikan perintah latihan dasar selama sebulan penuh. Ran bingung setengah mati. Latihan dasar apa? Sylvia buru-buru menjelaskan bahwa putranya tidak seperti anak lainnya karena energi es jahat masih bersarang di tubuhnya, membuat latihan menjadi sangat sulit baginya. Ran terkejut ibunya tahu rahasia itu. Glenn menjawab dingin bahwa di wilayah Sigard tidak ada pengecualian bagi siapapun bermarga besar mereka. Jika dia tidak bisa berjalan, maka dia harus merangkak. Tapi latihan tetap wajib dilakukan. Begitulah hukum keluarga Sigard. Sylvia memohon dengan air mata agar diberi waktu lebih, tapi Glenn memotong tajam. Menanyakan apakah dia berniat kabur dari keluarga ini lagi. Karena sudah membawa anaknya kembali. Dia harus hidup sebagai seorang Sigard. Jika menolak, dia boleh langsung pergi. Orang-orang di sekitar mulai berbisik bahwa dia pasti akan kabur. Lagi mereka mengejek inti mananya yang hancur dan jalur energinya yang rusak. Mencibir bahwa wanita cacat sepertinya sangat menjijikkan. Ron paham betul mengapa mereka memperlakukan ibunya dengan seburuk ini. Ibunya dulu pernah berlatih bela diri, namun kehilangan inti mananya hingga tidak bisa memakai aura lagi. Itulah harga mahal demi menikahi ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dia tidak punya pilihan selain kembali ke sini terus. Tentu saja, orang yang pergi dengan aid akan selalu dihina saat kembali. Tapi bagi Ran, mereka semua hanyalah sekelompok orang bodoh berpikiran sempit. Sebagai putranya, dia tidak akan tinggal diam membiarkan ibunya dihina seperti itu. Maka sang tokoh utama kita langsung melangkah maju ke tengah aula besar. Sylvia berteriak menyuruhnya berhenti dan kembali, bersikeras mengurusnya sendiri. Namun Ran menjawab dengan santai, bahwa semuanya baik-baik saja. Dia akan mematuhi perintah dan mulai berlatih bulan depan. Instruktur aula bela diri pertama memperingatkan bahwa latihan dasar pun terlalu berat untuk anak. Sakit, percayalah, petualangan gila kita baru saja dimulai.
Kalian dan aku bakal melihat aksi gila. Ryan dengan tegas bilang dia tidak peduli demi nama Zygarde. Tapi Glenn menantangnya, langsung melepaskan aura penindas yang luar biasa berat dan mengerikan. Tekanan itu langsung menghimpitnya, membuat darahnya bergejolak hebat. Rasanya tubuhnya seperti mau remuk. Tapi dia tetap menatap Glenn, sementara jantungnya berdegup kencang. Kekuatan ini benar-benar jauh melampaui seluruh keluarga Robert. Jadi inilah kedahsyatan sang raja penghancur dari utara. Sylvia langsung memeluk Ryan dan memohon agar Glenn berhenti, karena Ryan masih terlalu kecil. Sang instruktur juga ikut panik dan mencoba menenangkan situasi tegang ini. Dia mengingatkan Glenn kalau Ryan hanyalah seorang anak kecil. Tapi Glenn menyuruhnya diam karena dialah yang berhak bicara. Sambil gemetar, Sylvia bersikeras bahwa Ryan belum siap berlatih dan memohon agar auranya dihentikan. Saat itulah, Ryan teringat kehidupan masa lalunya sebagai pembunuh bayaran yang hidup dalam kegelapan dan selalu dekat dengan kematian. Tapi masa itu sudah lewat. Dia bersumpah tidak akan pernah bersembunyi di balik bayang-bayang lagi. Dia tidak mau menjadi pembunuh lagi. Sekarang dia adalah Ryan Zygarde, dan dia akan merebut kembali kehormatan ibunya, Sylvia. Ryan melangkah mendekati singgasana dan berkata bahwa dia selama ini hidup terkurung di pavilion. Jadi, dia tidak tahu seberapa hebatnya nama besar Zygarde itu. Jika latihan keras bisa mengajarinya hal tersebut, maka dia akan menerimanya. Dia bertekad melindungi Sylvia dan mengembalikan senyuman orang-orang yang dia sayangi. Glenn bertanya apa maksudnya, apakah anak itu ingin menilai keluarga ini lewat latihan nanti? Ryan menjawab tidak ada pilihan lain. Glenn pun menyuruh instruktur melatihnya dengan benar dan melarang Ryan sampai mengecewakannya. Ryan tersenyum sendiri karena dia adalah mantan pembunuh nomor 1. Ditambah lagi, dia memiliki cincin api yang dianggap mitos belaka oleh kebanyakan orang. Jika dia menggabungkan keduanya, jalannya di keluarga ini pasti mulus. Dia akan membuktikan seberapa kuat dirinya nanti. Beberapa waktu kemudian, instruktur dari aula latihan kedua, Karen Zygarde, bertanya kepada asistennya, apakah Ryan benar-benar selemah yang dibicarakan orang-orang selama ini. Asistennya membenarkan kabar itu berdasarkan laporan para pelayan. Setelah mendengar pembicaraan Sylvia dan kepala keluarga, mereka menyimpulkan Ryan menderita penyakit yang sangat serius. Mendengar hal itu, sang instruktur langsung mengernyitkan dahinya dengan heran. Dia heran bagaimana tubuh selemah itu bisa selamat dari tekanan aura Glenn yang dahsyat. Karen teringat kalau Sylvia dulunya sangat berbakat, dia lalu menyuruh asistennya mengirim pelayan ke pavilion mereka segera untuk melaporkan segalanya. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah latihan dimulai. Di aula kelima, semua orang menyambut Glenn yang langsung berjalan menuju ke arah sofa dan menyuruh instruktur pemalas, Rimmer Diaz, untuk tidak bertingkah seperti sampah, lalu segera berdiri. Rimmer pun bangkit sambil memuji ketajaman Glenn karena aksi pura-pura tidurnya kembali gagal. Saat instruktur lain bekerja keras menggunakan otot, dia sebagai ketua justru menggunakan otaknya agar semuanya tetap seimbang. Glenn dengan dingin menyindirnya bahwa usianya sudah setengah abad dan harus mulai bersikap lebih dewasa. Namun, Rimmer hanya tersenyum, santai menanggapi hal itu, karena usia sama sekali tidak ada artinya bagi seorang elf. Dia lalu bertanya apakah Glenn sengaja datang ke sini demi melihat cucu bungsunya. Dia tahu Sylvia sudah datang berkunjung, tapi tidak menyangka Glenn juga akan menyusul ke sini. Rimmer pun mengangguk saat Glenn bertanya apakah Sylvia benar-benar menemuinya. Sylvia memintanya menjaga Ryan agar tidak terluka. Rimmer menegaskan, jika Glenn datang untuk alasan yang sama, maka itu tidak perlu, karena dia tidak akan pernah bersikap lunak di aula kelima ini. Glenn menjawab tenang bahwa itu tidak masalah. Ryan tidak butuh perlakuan khusus, karena dia tidak tertarik pada orang lemah. Robert menatapnya dengan heran, menyadari perhatian Glenn pada anak itu ternyata sangat mendalam demi menebus rasa bersalahnya pada Sylvia dulu. Glenn langsung membentaknya dengan kesal bahwa jika Robert bukan kawan lamanya, kepalanya pasti sudah terpenggal. Saat ini juga, dia lalu menyuruhnya untuk bertindak tegas, segera menyingkirkan yang lemah, dan hanya melatih mereka yang layak. Robert tersenyum santai dan berjanji akan mengurusnya dengan caranya sendiri, yang mana langsung disetujui oleh Glenn. Glenn pun berbalik pergi sementara Rimmer tersenyum melepasnya.
Malam harinya, Ryan yang penasaran dengan kemampuannya sendiri langsung membuka layar status. Terlihat jelas bahwa tahap ketiga dari cincin apel miliknya kini telah berhasil terbuka dengan sempurna. Peningkatan ini melatih fokus, kepekaan mana, jumlah energi, daya tahan, kekuatan, kelincahan, serta ketahanan air, sekaligus melemahkan kutukan es di tubuhnya. Tersenyum lebar saat merasakan perbedaan luar biasa ini. Berkat nasihat Sylvia untuk tidak memaksakan diri di hari pertama. Proses adaptasinya kini berjalan sangat mulus dan energinya mengalir tanpa hambatan. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah ini sudah cukup? Ternyata belum. Latihan di keluarga Ryan Seagal terkenal sangat brutal. Dan mencapai tahap ketiga cincin api ini barulah langkah awal baginya. Ini adalah fondasi kokoh yang dia butuhkan untuk berkembang dengan cepat. Dengan kekuatan ini, dia akan melesat melampaui yang lain dan membungkam semua orang yang selama ini meremehkan mereka. Setelah itu, dia akan menghabisi si pedang surgawi, Darius, dan merobek tenggorokannya tanpa ampun. Tiba-tiba Sylvia memanggilnya dari luar sambil tersenyum lembut dan bertanya, mengapa Ryan masih belum tidur juga malam ini? Sylvia duduk di sampingnya, lalu membicarakan tentang jadwal latihannya besok pagi. Dia menatapnya cemas dan bertanya, apakah Ryan benar-benar harus pergi ke sana? Sejujurnya dia ingin melarang karena Ryan tidak pernah mengeluh. Dia takut putranya akan terluka parah di sana. Bukannya melarang sepenuhnya, tapi mungkin mereka bisa menundanya 1 tahun lagi. Namun, Ryan menegaskan tidak perlu, karena dia tidak mau terus diremehkan. Dia sudah muak membiarkan orang-orang dari cabang utama maupun sampingan menghina mereka sesuka hati. Ryan tidak tahan lagi melihat ibunya dan para pekerja paviliun terus direndahkan oleh keluarga besar tersebut. Dia yakin, jika berprestasi di latihan, perlakuan buruk itu akan hilang. Sylvia tersenyum sedih, sangat memahami rasa sakit hati anaknya. Dia lalu menceritakan masa lalunya yang jatuh cinta pada sang suami. Mereka ditentang keras, karena suaminya hanya ksatria biasa. Akhirnya, dia nekat membuang inti energi serta mananya demi kabur bersama. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya 2 tahun lebih tua dari Ryan. Mereka hidup tenang sampai kelompok tentara bayaran Eden datang menyerang. Sang ayah tidak cukup kuat bertarung. Sementara Sylvia sedang hamil besar sehingga mereka tidak bisa membalas serangan kejam para penjahat itu. Ayah Sylvia sempat mengirim pengawal rahasia. Namun mereka terlambat datang karena berjaga terlalu jauh. Di saat bantuan tiba, suami dan anak perempuannya sudah tewas seketika. Akhirnya, dia terpaksa pulang ke rumah ini. Kini semua orang menganggapnya berdosa, dan dia merasa pantas menerimanya. Di dalam hati, Ryan sempat menilai ibunya egois karena meninggalkan keluarga demi cinta. Lalu kembali, setelah kehilangan segalanya dalam sekejap. Dia paham mengapa orang-orang bersikap dingin padanya, namun baginya, wanita ini tetaplah ibu yang tulus mencintainya. Mungkin dia egois di mata orang lain, tapi bagi Ryan, dia adalah satu-satunya ibu di kedua kehidupannya. Ryan bertanya apakah ibunya menyesali keputusan itu. Sylvia tersenyum lembut lalu menjawab tidak ada penyesalan sedikit pun. Di rumah ini dia selalu diabaikan, namun di luar sana dia merasa sangat dicintai. Masa-masa indah itu membuatnya sangat bahagia, jadi dia tidak menyesal. Dia meminta maaf karena merasa menjadi ibu yang buruk. Ryan tersenyum lembut dan berkata bahwa semua itu sudah tidak penting lagi sekarang. Bagi Ryan, tidak peduli apa kata orang lain, dia tetaplah satu-satunya ibu yang berharga. Dia bertekad mengembalikan kehormatan ibunya, lalu menghabisi Darius. Mendengar ketulusan putranya, air mata Sylvia pun langsung tumpah seketika. Ryan panik dan langsung bertanya, mengapa ibunya menangis sesenggukan. Setelah berhasil menenangkannya, Ryan akhirnya keluar kamar dengan napas lega. Dia harus segera melatih cincin apinya sebelum waktu latihan resmi dimulai besok. Dia harus segera berlatih, lalu beristirahat, karena waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Kembali ke kamarnya, Ryan mulai bermeditasi dan merasa senang karena energi cincin api miliknya bergerak jauh lebih cepat. Dia penasaran seberapa dahsyat kekuatan ini saat mencapai puncak nanti. Tiba-tiba saja, api biru menyala berkobar hebat saat dia mengaktifkan kemampuannya. Dan sosok Raja Iblis kedua mendadak menampakkan dirinya di hadapan Ryan.
Sang iblis berkata waktu yang dinanti telah tiba, karena amarah Ryan telah membangunkannya. Atas nama kemarahan, dia berjanji membantu mewujudkan dendamnya. Seketika layar sistem muncul, mengabarkan bahwa bakat amarahnya kini telah bangkit. Roh iblis itu menyuruhnya menyerahkan jiwa dan raga. Namun tiba-tiba dia tertegun keheranan melihat sosok anak kecil di depannya. Ryan bertanya dengan bingung, sementara sang iblis balik membentaknya karena merasa ada yang aneh. Amarah sebesar itu tidak mungkin milik bocah biasa. Tapi dia menyadari ada kegelapan tak berujung di jiwa Ryan. Sehingga dia menuntut penyerahan raga demi pembalasan dendamnya. Ryan pun tersadar bahwa amarah ini bersumber dari kebenciannya pada Darius. Kalian dan aku harus bersiap, karena kisah balas dendam membara ini baru saja dimulai. Sobat, siap-siap ya, karena kita bakal melihat perjuangan Ryan yang tegas menolak bantuan siapa pun demi membalas dendam pribadinya. Dia bersumpah bakal menghabisi si brengsek Darius dengan tangannya sendiri. Meskipun roh aneh ini mendadak muncul terlambat. Tangannya sendiri, tapi roh itu bilang Ryan salah paham. Dia datang bukan buat membujuk, melainkan karena sudah membuat keputusan. Api sedingin es tiba-tiba menyelimuti Ryan, membuatnya bingung seketika. Tanpa aba-aba, roh itu langsung menerjang ke arahnya. Sambil berteriak menyuruh Ryan menyerahkan tubuhnya dengan sukarela. Saat roh itu mendekat, si karakter utama merasakan hawa dingin yang luar biasa. Bukan cuma tubuhnya yang membeku, tapi pikirannya pun ikutan mati rasa. Kekuatan ini benar-benar tidak main-main. Makhluk ini bukanlah api biasa, melainkan es murni. Roh itu menghasutnya untuk memikirkan Darius agar amarahnya meledak-ledak. Bahkan jika Darius adalah dewa, dia harus tetap membunuhnya. Di sini Ryan sadar dirinya bertahan berkat ketahanan air yang dimilikinya. Namun serangan ini bukan cuma dingin, tapi juga terus memancing amarahnya. Roh itu berjanji bakal melenyapkan musuhnya sampai bersih tanpa sisa. Tapi tentu saja ada bayarannya. Roh itu cuma meminta tubuh Ryan sebagai gantinya. Ryan berpikir kalau dia menyerang, bagaimana nasib Sylvie dan para pelayannya nanti? Dia tidak boleh membiarkan tubuhnya direbut. Si roh terus mendesak Ryan agar berhenti melawan dan menerima amarahnya. Katanya dia bakal merasa lebih baik kalau pasrah saja. Sebenarnya roh itu malas merusak tubuh yang mau dia pakai, tapi kalau Ryan keras kepala terus, dia terpaksa bakal melahap seluruh esensi jiwanya sampai habis tanpa sisa. Ryan merasa tubuhnya seperti mau hancur berkeping-keping. Dia sudah di batas kemampuannya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi di saat kritis begini, dia menyadari sesuatu. Kalau ketahanan air melindunginya dari dingin, mungkin cincin api bisa menyegel tubuh dan jiwanya dengan sempurna. Tanpa pilihan lain yang tersisa, sang karakter utama langsung mengambil kuda-kuda dan memutuskan bertaruh pada rencana nekat itu. Demi bertahan hidup. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Begitu merasakan energi api tersebut, si roh langsung panik dan berteriak keheranan. Padahal Ryan baru saja membangkitkan kekuatannya. Tapi tindakan bocah manusia biasa ini benar-benar di luar nalar. Ryan menjawab dengan tegas bahwa dia akan membalas dendam dengan caranya sendiri. Dia tidak sudi tubuhnya diambil alih oleh hantu penyamun. Roh itu langsung murka karena sang raja iblis disebut hantu biasa. Sementara Ryan malah tersenyum santai dan menyindir bagaimana bisa dia jadi raja iblis kalau membunuh seorang bocah saja tidak mampu. Penguasa dunia iblis ternyata cuma omong kosong, jadi sebaiknya dia lenyap saja. Lalu Ryan teringat kalau roh ini baru saja terbangun. Pantas saja kekuatannya belum maksimal. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul dan memberitahu bahwa keahlian baru telah terbuka. Ryan terbelalak kaget dan bingung apa maksud dari kemampuan tambahan yang tiba-tiba muncul ini. Roh itu tidak kalah terkejutnya melihat jendela status tersebut. Dia heran dari mana bocah ini bisa mendapatkannya. Ryan menjelaskan bahwa layar itu menampilkan sifat serta statistik dirinya. Lalu bertanya apakah ini ada hubungannya dengan si roh. Roh itu menjawab dialah yang menciptakan sistem tersebut. Makanya dia bingung kenapa bisa ada di sana. Saat Ryan bertanya alasannya, si roh malah bungkam. Ryan pun menebak sistem ini dibuat untuk membantu pertumbuhan seseorang secara instan. Mata roh itu langsung berbinar heran bagaimana Ryan bisa tahu. Meskipun Ryan kurang pintar
membaca emosi. Dia merasakan cincin api berputar jauh lebih cepat dibanding kehidupan masa lalunya. Pertanda sistem ini bekerja dengan sangat baik. Kalian pasti mengira bakal ada duel sengit. Tapi Ryan justru langsung menghantam roh itu dengan pukulan bermana. Sayangnya, karena roh tidak punya tubuh fisik, pukulan terkuat sekalipun tidak mempan kepadanya. Ditambah lagi, tidak ada yang datang meski suasana sangat bising. Berarti cuma dia yang bisa melihat makhluk ini. Akhirnya Ryan menyabetkan tangannya ke udara. Dan roh yang murka itu tersedot lalu berubah wujud menjadi sebuah gelang. Gelang bunga manis, roh itu mengancam bahwa segelnya baru saja terbuka. Tapi kekuatannya akan segera pulih sepenuhnya. Begitu saat itu tiba, Ryan tidak akan sanggup menahannya lagi dan roh itu akan terus menempel. Sampai dia mati. Ryan menganggap makhluk ini sebagai benalu yang merepotkan. Dia ingin membuangnya sekarang, tapi takut bakal kehilangan sistem kekuatannya. Lagi pula, ada Sylvia dan Helen yang harus dilindungi. Jadi lebih baik dia mengawasinya dari jarak dekat sambil terus berlatih keras. Dia bakal menahannya dan memperkuat diri secepat mungkin. Ryan sempat mengejek kenapa roh itu memilih wujud gelang bunga yang tidak cocok dengannya. Roh itu pun menggerutu kesam agar Ryan menghargai selera estetikanya. Ryan cuma bisa menghela napas pasrah. Tidak lama kemudian di aula, Helen mencoba menenangkan Sylvia bahwa tuan muda pasti baik-baik saja. Sylvia mengangguk paham walau tetap cemas. Tepat saat itu, Ryan turun dari lantai 2. Sambil tersenyum manis menyatakan bahwa dia sudah siap pergi ke aula latihan. Mereka pun berjalan keluar rumah. Sylvia berpesan agar dia selalu waspada dan berhati-hati. Lalu Ryan berjanji akan menjaga dirinya baik-baik. Helen bertanya kepada Sylvia kenapa wajahnya murung sekali saat melepas kepergian tuan muda. Karena itu bisa membuatnya kepikiran. Sylvia akhirnya mendekat dan memaksakan senyum tipis sambil berbisik bahwa dia sangat mempercayainya. Ryan memintanya tidak cemas karena dia tidak akan memaksakan diri dan siap mundur jika situasi memburuk. Begitu dia melangkah pergi, Sylvia masih ragu dan bertanya apakah dia benar-benar akan baik-baik saja. Helen menimpali bahwa kondisi fisik Ryan sudah jauh lebih bugar dan siap mengikuti latihan keras. Dia juga teringat saat berpamitan dan menambahkan kalau di antara semua instruktur klan Sigard, instruktur dialah yang paling jeli memperhatikan muridnya. Ryan tersenyum dan berjanji akan melaluinya tanpa terluka sedikit pun demi menepati janji manis yang telah dia buat kepada Sylvia sebelumnya. Jadi dia harus percaya. Mendengar ucapan itu, Sylvia dengan haru memintanya pulang dengan selamat. Beberapa saat kemudian, di aula latihan kelima klan Sigard, Ryan memandangi sekeliling dan menyadari ada banyak sekali orang berkumpul di sana. Bukan cuma dari garis keturunannya sendiri, tapi ada anak-anak dari keluarga cabang serta jalur rekomendasi khusus. Helen sempat bilang kalau pendaftaran tahun ini sangat membeludak sampai harus membuka aula latihan ke-6. Tak lama, beberapa murid mulai berbisik-bisik membicarakannya. Ada yang mengejek bahwa anak penyakitan sepertinya pasti bakal langsung tumbang di hari pertama. Yang lain heran kenapa pecundang lemah seperti dia berani datang ke sini. Bahkan ada yang menertawakan gelang bunganya yang dianggap jelek. Roh di pergelangan tangannya langsung murka dan menyuruh Ryan membantai parasit bermulut ember. Namun Ryan hanya melangkah santai ke hadapan mereka dan menyindir kenapa mereka cuma berani berbisik di belakang daripada bicara langsung di depan. Mukanya, salah satu murid langsung berteriak menyuruhnya diam dan menunjuk bahwa dialah pecundang dari paviliun terbuan. Murid lain mengejeknya bukan dari keluarga utama, jadi lancang sekali berani menceramahi mereka. Ryan dengan tenang membalas bahwa mereka juga bukan dari keluarga utama. Jadi apa haknya bertingkah sok berkuasa di depannya? Salah satu murid emosi dan mencengkeram kerah Ryan sambil mengepalkan tangan. Tapi tiba-tiba Burn datang melerai mereka. Sesi latihan sebentar lagi dimulai dan ada banyak mata-mata penting dari luar yang sedang mengawasi. Mereka tentu tidak mau mencoreng nama baik klan Sigard di hari pertama. Para murid segera duduk rapi dan meminta maaf. Burn lalu beralih menatap tajam Ryan dan bertanya kenapa dia sudah membuat onar. Dia memperingatkan Ryan untuk sadar diri karena dia cuma debu jalanan. Kalau tidak mau ditendang keluar dari paviliun, lebih baik diam saja. Burn menganggap Ryan cuma beruntung belum didepak oleh keluarga utama.
Padahal kemampuannya biasa saja tapi lagaknya sudah seperti pahlawan besar. Pecundang seperti dia tidak akan bertahan lama. Sambil berbalik pergi, Boone memperingatkan Ryan untuk segera angkat kaki sebelum terlambat. Mendengar itu, Ryan dengan santai menyindir kesombongan Boone yang luar biasa tinggi. Apa karena dia berasal dari keluarga utama? Atau ada alasan lain yang membuatnya sok berkuasa padahal tidak tahu apa-apa? Mungkin ayahnya yang menyuruhnya bertingkah begini. Jadi sebaiknya dia pulang sambil menangis mengadu pada ayahnya. Boone langsung tersulut emosi mendengar provokasi tersebut dan berteriak murka karena merasa sangat dihina. Tiba-tiba, Reimer menendang pintu gerbang hingga terbuka lebar sambil menyeringai lebar melihat. Keributan itu, Ryan langsung mengenali sosok legendaris ini sebagai pendekar pedang andalan dari klan terpandang Sigard. Dia mendengar kabar kalau Reimer sudah pensiun akibat inti energinya hancur. Jadi kehadirannya di sini cukup mengejutkan. Reimer dengan santai bertanya kenapa mereka tidak menyimpan tenaga untuk bertarung setelah upacara saja. Boone terpaksa mundur dan merapatkan barisan kembali. Reimer mulai memperkenalkan diri dengan santai sebagai instruktur utama mereka selama pelatihan. Berat ini, lalu dia menambahkan informasi mengejutkan tentang jumlah murid tahun ini. Ada 160 murid baru, jumlah yang terlalu banyak. Jadi ujian penyaringan ketat akan segera diadakan untuk memangkasnya. Dia cuma butuh seperempat saja, membuat para siswa langsung berteriak histeris mendengarnya. Reimer menegaskan bahwa dia hanya mencari bibit-bibit terbaik saja. Roh di tangan Ryan langsung mengamuk karena merasa diremehkan, sementara Ryan mengabaikannya. Reimer lalu duduk santai dan menegaskan kalau perintahnya adalah mutlak. Jika ada yang keberatan, mereka bisa mengadu langsung kepada kepala keluarga klan. Nah, petualangan gokil Ryan baru saja dimulai. Jadi pastikan kalian terus ikuti kelanjutannya bareng aku di video berikutnya ya. Kalian dan saya bakal menyaksikan latihan paling menyiksa ini. Rayton mulai berlari, tapi si Roh malah menggerutu kesal. Kalau memang harus berlari, kenapa dia tidak di depan saja dan malah santai di belakang? Rayton menjawab ini, bukan balapan, jadi tidak ada gunanya mendahului semua orang. Dia tahu Reimer sedang menilai lebih dari sekadar penampilan luar. Bakat dan mentalitas mereka juga diawasi pemenang sejati adalah dia yang mampu bertahan paling lama, dan karakter utama kita bertekad melakukannya. Sementara itu, para asisten melihat Burel dan Luna memimpin di depan. Katanya, semua berlari cepat, tapi mereka berdua ada di level berbeda. Asisten lain menambahkan bahwa ini bahkan belum mencapai batas mereka. Mereka bisa terus berlari selama berjam-jam. Di usia yang baru 12 tahun, mereka sudah jadi monster. Lalu satu asisten menunjuk Rayton dan bertanya, apakah nama anak itu adalah Rayton? Dia tidak bisa mengimbangi dan sudah tertinggal jauh di belakang. Asisten lain berkata dia mendengar si tokoh utama sedang sakit. Fakta bahwa dia bisa berlari saja sudah mengejutkan. Padahal dia sudah terlihat sangat kelelahan. Reimer mendengar obrolan mereka lalu tersenyum sendiri. Sungguh menarik, dia belum pernah melihat orang seperti ini. Dia percaya orang yang bakatnya misterius justru akan menjadi yang terkuat. Biasanya dia bisa melihat masa depan seorang anak dengan jelas. Tapi Rayton sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Artinya, kekuatan karakter utama kita melampaui batas kemampuannya. Dan itu membuat Reimer merasa sangat terhibur. Di saat bersamaan, murid-murid lain mulai mengejeknya lagi. Mereka bilang dia cuma omong besar tapi malah tertinggal di belakang. Ada juga yang mengumpat bahwa dia pantas menerimanya dan akan segera dikeluarkan. Bahkan ada yang tertawa meremehkan kalau dia tidak akan bertahan 10 menit lagi. Rayton merasa ini aneh. Mereka hanya berlari padahal dijanjikan latihan neraka. Di kehidupan masa lalunya, dia harus terus berlari, menghindari musuh dan binatang buas. Jadi latihan ini terasa sangat mudah baginya. Setelah beberapa saat, salah satu staf melihat cara berlari si tokoh utama dan langsung shock. Terbelalak, kejadian gila apa ini, Rayton? Harusnya sudah kehabisan seluruh staminanya saat ini. Dia berlari melampaui batasnya dan tidak mungkin masih punya tenaga tersisa. Apakah dia berlari murni menggunakan tekannya saja? Dia berlatih seolah siap mati demi latihan ini. Nah, perhatikan bagian ini, karena si instruktur mulai tertarik. Sementara itu, Boone yang melihat Rayton masih berlari langsung emosi dan heran kenapa anak lemah
Ini belum juga tumbang. Padahal semua orang bilang dia terlalu lemah untuk berlatih. Dia ingat ucapan instruktur kepada ayahnya bahwa anak Sylvia diramal tidak akan bertahan hidup. Dengan kutukan es, belajar ilmu bela diri seharusnya mustahil. Boone heran mengapa Rayton yang sangat rapuh itu masih terus berlari. Hal itu membuatnya kesal. Dia ingin membuktikan perbedaan kekuatan mereka dan menunjukkan bahwa si karakter utama tidak akan pernah bisa menandinginya. Jadi, dia menggunakan auranya dan melesat ke depan. Si karakter utama menyadari bahwa meskipun bertingkah sok mulia, Boone tetaplah kekanak-kanakan. Bahkan Luna terasa jauh lebih dewasa lagi pula. Ujian ini bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan bertahan paling lama. Jadi, tidak ada alasan mempercepat lari hanya karena Boone cari perhatian. Setelah beberapa waktu berlalu, beberapa murid mulai kelelahan. Salah satunya heran bagaimana Rayton masih kuat berlari. Murid perempuan lain cemberut dan bilang dia dengar Rayton lemah akibat penyakit tertentu. Apakah dia benar-benar tidak bisa lelah? Mendengar itu, Rayton tahu dia sebenarnya sudah sekarat akibat luapan energi dingin di tubuhnya. Paru-paru dan jantungnya terasa mau kopot, tapi dia memaksakan sisa tenaganya melewati cincin api. Kemampuan itu sudah berkembang pesat akhir-akhir ini. Jika dia menggunakannya secara maksimal, manfaatnya akan datang dengan sangat cepat. Tiba-tiba roh kemurkaan muncul dan mengejek kondisi tubuhnya yang rapuh ini. Apakah wadah masa depannya selemah ini? Dia berbisik jika Rayton menyerahkan tubuhnya. Dia bisa menghabisi bocah berambut biru itu dengan mudah. Dia bahkan bisa membekukan seluruh tempat latihan ini. Si tokoh utama memperingatkan dirinya sendiri untuk bertahan. Roh kemurkaan mencoba mengendalikan pikirannya. Tapi dia harus tetap bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil menahan ekspresinya, dia menyuruh roh itu diam dan tenang. Trik murahan itu tidak akan mempan padanya. Roh itu hanya menyeringai, berkata tidak ada yang bisa menahan amarahnya selamanya. Kita lihat berapa lama Rayton sanggup bertahan. Rayton mencengkeram dadanya dan memaksa dirinya bertahan. Jika dia menunjukkan kelemahan sedikit saja, makhluk keparat ini akan langsung melahap jiwanya. Roh itu berdecak kesal karena mangsanya ternyata sangat keras kepala. Dia heran kenapa amarahnya tidak berhasil mempengaruhinya. Sementara itu, Rayton merasa sangat lelah hingga rasanya ingin mati. Tubuhnya mati rasa dan pandangannya mulai gelap gulitan, napasnya sangat sesak. Apakah ini batasnya? Tiba-tiba Rimmer berteriak menghentikan sesi lari itu. Semua orang berhenti dan terengah-engah mencari napas. Saat Boone melewati Rayton, dia bergumam kesal bahwa anak sialan itu sangat keras kepala. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan si roh murka yang teriak kalau Rayton itu monster. Bagaimana dia bisa bertahan? Rayton cuma menjawab kalau si roh tidak akan menang dengannya. Dia menyadari latihan gila ini membantu memperkuat cincin apinya. Dan jendela status menunjukkan bahwa potensi fisik tubuhnya telah meningkat pesat. Jika dia terus berlatih keras seperti ini, tiba-tiba muncul jendela sistem baru. Syarat terpenuhi karena berhasil melampaui batas kemampuan fisiknya, bonus pengalaman diberikan. Kekuatan meningkat 2 poin, kelincahan 1 poin, dan ketahanan 1 poin. Melihat hal itu, roh kemurkaan langsung protes keras. Bagaimana bisa Rayton mendapatkan pengalaman bonus dari sistemnya sendiri? Ini sangat konyol. Tak lama kemudian, sang instruktur mengumpulkan semua murid. Dia berkata mereka sudah berjuang dengan sangat baik dan ujiannya selesai. Mengenai ucapannya tadi bahwa dia hanya akan mempertahankan 1/4 murid. Itu bohong belaka agar mereka santai. Tentu saja para murid protes. Mereka mengeluh karena sudah berlari setengah mati demi ujian konyol tersebut. Rimmer menjelaskan dia tidak mungkin mendepak banyak orang di hari pertama. Tapi kelonggaran itu hanya berlaku hari ini saja. Jika performa mereka tetap buruk, sebagian besar akan dieliminasi. Dia memerintahkan 160 murid untuk berlari sekencang mungkin. Tapi tidak ada satupun yang melakukannya dengan serius, kecuali 1 orang saja. Sisanya ada yang menyerah, dan beberapa curang memakai aura. Sebenarnya dia tidak peduli cara apa yang mereka pakai. Tapi mulai sekarang, mereka harus mematuhi perintahnya jika ingin bertahan di akademi ini. Ujian ke depan tidak akan semudah ini lagi. Saat ini status mereka hanya murid sementara. Dalam 6 bulan, mereka akan menghadapi ujian akhir yang sesungguhnya.
Hanya murid terbaik yang diizinkan untuk tetap tinggal. Sekarang mereka dipersilakan menuju asrama keluarga Ziegler. Dia juga menunjukkan aula latihan di sebelah kiri. Kemudian, Rimmer pergi ke hutan dan menemui Glenn yang sedang bersantai. Dia bertanya bagaimana situasinya. Rimmer tersenyum dan menyindir kenapa Glenn repot-repot bertanya. Karena dia berada di sana, pasti dia sudah melihat semuanya sendiri. Dia juga pasti menyadari betapa hebatnya bakat yang dimiliki Burrell dan Luna. Anak-anak lain juga punya potensi besar untuk menyokong keluarga. Tapi dia sama sekali tidak bisa membaca kemampuan Rayton. Anak itu jelas sudah kelelahan. Lalu bagaimana dia bisa berlari sejauh itu tanpa tumbang? Ini pertama kalinya Rimmer bertemu seseorang yang misterius. Sejak inti kekuatannya rusak, hidupnya terasa sangat membosankan. Tapi sekarang keadaan tampak mulai berubah. Glenn melompat turun dari batu besar dan menyahut dingin. Dia menyindir Rimmer tampaknya ingin mengajar murid-murid baru itu sendirian. Dia memperingatkannya agar tetap fokus pada tugas utamanya. Rimmer menatap kepergiannya sambil tersenyum tipis dan bergumam bahwa kelas tahun ini sangat menarik. Ada beberapa murid yang layak diberi perhatian khusus. Glenn menjawab dingin bahwa itu semua hanya kebetulan belaka. Namun Rimmer tersenyum lebar karena dia tahu ini bukanlah sebuah kebetulan biasa. Karena sesi lari bersama sudah selesai, Rayton memutuskan langsung pergi ke aula latihan. Roh kemurkaan terbelalak tidak percaya. Apakah dia benar-benar mau berlatih lagi sekarang? Apakah anak ini tidak butuh istirahat? Murid-murid lain yang mendengar kabar itu ikut melongo keheranan. Bagi mereka, itu sangat mustahil. Tak lama kemudian, beberapa murid berkumpul di kamar sambil menggerutu bahwa mustahil Rayton bisa sekuat itu tanpa curang. Ada yang menimpali bahwa semua orang tahu dia itu pesakitan. Crane, anggota keluarga cabang Ziegler, menduga si tokoh utama menggunakan sejenis ramuan khusus. Dia mendengar Santa jubah rombeng yang membuat obat itu. Mereka langsung menyetujui tuduhan konyol itu. Jadi dia bertahan lama cuma karena bantuan obat. Tapi belagu sekali sok hebat di depan umum. Crane mengajak temannya untuk memberi anak haram itu pelajaran. Tidak lama setelah itu, mereka menyudutkan Rayton dan mendorongnya kasar ke pohon. Dia bertanya apa mau mereka, lalu Crane mengejeknya dengan sinis. Seorang anak berteriak menuduh Rayton sengaja pamer memakai obat. Katanya tanpa obat itu, dia tidak akan bertahan semenit pun. Dan disinilah kita sadar, iri tanda tak mampu. Rayton cuma bisa heran melihat kebodohan mereka. Sobat, kalian harus lihat ini. Mereka ngeretekin jari sambil nyengir. Katanya mau ngasih pelajaran privat ke Raun. Gak ada dendam pribadi, cuma emang begini aturannya. Dia bahkan niruin kata-kata instruktur soal belajar, lalu langsung ngerjang pakai pukulan. Roh kemurkaan langsung ngedumel. Nanya sampai kapan Raun cuma mau duduk manis dengerin celotehan sampah mereka. Katanya bocah ini wadah. Barunya padahal musuhnya lemah banget. Raun langsung gerak duluan, ngehantam muka Crane, terus nanya apa mereka butuh pelajaran. Oke, sekarang kalian dapet. Murid lain nyerang, tapi Raun ngehindar dan langsung ngehantam lututnya ke perut cowok itu sampai tumbang. Yang lain melongo ketakutan, bingung apa yang terjadi, masa kia mereka kalah dari orang lemah? Raun gak ngasih. Mereka napas, dia nyerang lagi, dan mulai ngehajar sisanya sampai babak belur. Melihat pertarungan itu, roh kemurkaan kaget dan memuji kehebatan karakter utama kita yang jago. Berantem, gak butuh. Lamon, Crane langsung berlutut sambil minta maaf dan ngaku salah. Karakter utama nginjek tangannya sambil senyum dingin, bilang kalau mau udahan. Crane harus jawab satu pertanyaan penting dulu. Siapa yang nyuruh? Apa Buren? Crane langsung ngebantah keras, Buren gak tahu apa-apa. Ini murni ide mereka sendiri. Buren gak terlibat peran cukup kaget. Padahal dia pikir Buren benci setengah mati. Jadi mungkin cowok itu gak seburuk dugaannya. Dia lalu nyaranin biar masalah hari ini jadi rahasia mereka berdua aja. Crane yang ketakutan setengah mati langsung pasrah dan setuju-setuju aja. Karakter utama ngejambak rambutnya dan ngancem mereka buat menjauh. Atau bakal dapet pelajaran yang lebih kejam. Pelajaran terakhir, kalau berani nyentuh bayangannya lagi, mereka bakal lenyap, kalau paham. Mending cepetan angkat kaki dari sana. Mengintip dari balik pohon, Rimmer mikir adegan tadi keren banget. Rasanya kayak melihat mantan ketua mereka hidup lagi jadi bocan. Jadi Raun beneran punya bakat bela diri
Lagi pula, dia itu pemegang kartu C. Wajar aja kalau bakat terpendamnya tumbuh diam-diam di antara anak-anak jenius. Karakter utama selalu bikin kejutan, gak lama. Dia balik ke kamarnya, lalu jendela sistem muncul lagi syarat terpenuhi. Kemurkaan puas dengan tindakannya, ketangkasan bertambah 1 poin. Si Roh langsung protes, kok bisa-bisanya bocah ini dapat bonus status juga. Omong kosong macam apa ini? Ran dengan santai ngejawab kalau Roh itu sendiri yang bikin sistemnya. Jadi kenapa malah nanya ke dia? Roh itu langsung ngamuk. Bilang kalau karakter utama jelas nggak bakal paham rasanya sistem dicuri. Karakter utama udah ngambil kekuatan yang harusnya buat tubuh aslinya. Tapi sama sekali nggak tahu terima kasih. Terus dia nawarin. Nah, perhatiin baik-baik taruhan gila ini. Kalau karakter utama menang, dapat bonus. Kalau kalah, dia harus tunduk pada amarah. Sistem langsung nampilin tawaran. Jika jadi nomor 1 di ujian, statusnya bertambah. 2 poin di semua lini, ditambah 1 status bebas pilih. Tapi kalau kalah, dia kena hukuman amarah 10 hari. Raun nanya apa ini ujian yang dibilang Rimmer. Roh itu mengiyakan dan ngingetin. Kalau Rimmer bakal milih murid-murid terbaik, Raun lalu nanya arti dari status bebas pilih itu. Kemurkaan bilang Raun bisa ngambil salah satu status miliknya. Meski tentu bakal diturunkan dulu, karena dia belum berpengalaman. Karakter utama lalu nanya, apa efek dari hukuman amarah itu? Si Roh ngejawab kalau Ran bakal tunduk pada kemurkaan dan makin terjebak di bawah kendalinya. Meski cuma sedikit, tapi itu udah lebih dari cukup bikin Ran kehilangan kendali diri, jadi itu tujuan liciknya. Tapi, ngeliat tingkah lakunya selama ini, karakter utama yakin kalau Roh itu nggak bohong. Roh itu selalu jujur. Dan hadiah kemenangannya emang terlalu menggoda. Kayak apel beracun yang tetap pengen kalian gigit. Masuk kelompok teratas emang susah buat anak penyakitan. Tapi dia punya ingatan dari kehidupan masa lalunya. Makanya kesepakatan ini kedengeran lumayan. Dia pun nerima tantangan itu dan si Roh nyengir puas. Menyebutnya pilihan cerdas. Jendela sistem langsung mengonfirmasi kalau dia menyetujui persyaratan kemurkaan. Ran yakin gak bakal kalah kalau make ilmu dari kehidupan masa lalunya. Beberapa waktu kemudian, setelah latihan keras, para murid langsung tumbang kehabisan napas. Sebelumnya, Rimmer nyuruh semuanya buat ngelakuin kuda-kuda. Kedengarannya sepele, tapi katanya ini dasar penting dari latihan bela diri mereka. Mereka harus belajar bertahan. Rimmer nyuruh mereka tahan posisi itu. Sampai dia nyuruh udahan, terus dengan santainya pamit mau tidur siang. Nggak ada paksaan kok. Ujian ini kan buat mereka sendiri. Akhirnya ada satu murid yang ngamuk dan teriak nggak kuat lagi. Sambil nanya kapan mereka bakal belajar pedang beneran. Murid cewek juga ikut ngeluh karena cuma disuruh lari-lari dan pose aneh. Berentatap tenang dan bilang nggak usah cengang, mereka kan bisa latihan pedang sendiri. Kalau waktu habis cuma buat dasar, kemampuan mereka malah bisa tumpul. Melihat itu, Roh kemurkaan sadar kalau mereka mau pergi buat latihan pedang sendiri. Lalu nanya apa? Raun mau ikutan, tapi Raun nolak, karena nggak ada gunanya. Buat apa belajar teknik tarung kalau fisiknya belum kuat? Lagi pula, saat ini dia bahkan nggak butuh pedang, sama sekali. Yang dia butuhin cuma kekuatan dan stamina. Gara-gara kutukan es, tubuhnya jauh lebih lemah dibanding yang lain. Makanya, latihan dasar paling krusial buat pertumbuhan fisiknya. Dia nggak mau buru-buru. Jadi dia fokus nguatin fisik dan lanjut latihan. Dari balik tembok, Luna ngawasin dan Mira Raun salah jalan. Tapi anehnya, Raun malah makin kuat dengan cepat dan ngangkat beban lebih berat. Dari kemarin, kalian juga ngerasa ada yang aneh kan? Katanya penyakitan, tapi beban latihannya naik terus tiap hari. Latihan biasa sih wajar bikin kuat, tapi nambah beban konstan itu hampir mustahil. Buktinya, dia udah bisa ngangkat 10 kilo lebih berat dari awal minggu. Mungkin cara latihannya emang beda. Gimana bisa orang sakit sekuat ini? Pasti ada rahasia di balik kekuatannya. Luna akhirnya nyamperin dan berdiri di depan Raun. Raun yang bingung langsung nanya ada perlu apa. Luna dim aja sambil terus ngeliatin dia. Dalam hati heran kenapa perkembangan cowok ini cepet banget. Dia lalu duduk di sebelahnya dan mulai ikut ngangkat barbel. Selama latihan bareng, Luna terus ngawasin Raun dan makin yakin kalau dugaannya benar. Sejak dia mencium aroma sejuk yang menyegarkan itu, tubuhnya kerasa jauh lebih enteng efeknya, dia bisa ngangkat beban yang lebih berat dari biasanya.
Nggak lama setelah itu, pas Luna lagi duduk di bangku sambil ngeliatin tangannya, Ron nyamperin dan nanya apa beneran gak ada yang mau diomongin. Luna cuma menggeleng, bikin Ron pergi sambil garuk-garuk lehernya yang gak gatal. Sambil ngeliatin dia pergi, Luna berniat buat terus mantau dia. Gak lama, Bun ngeliat kebersamaan mereka. Dan temen-temennya dengan kesal nanya kenapa Luna mau-maunya deket sama cowok Cooper kayak gitu. Apa sih hebatnya anak haram yang bahkan bukan bagian dari keluarga utama? Mereka juga ngejek metode latihannya yang cuma ngandelin kekuatan otot. Ron emang lemah, jadi wajar aja latihan begitu. Tapi mau sekeras apapun, dia berusaha. Dia nggak bahkan bisa nyusul mereka. Mereka emang belum tahu jenis ujiannya apa, tapi minimal latihan pedang bisa buat jaga diri. Mereka bilang nggak sudi peduli sama anak buangan dari keluarga cabang itu, lalu pergi dengan sombong. Mereka yakin, hasil ujian nanti bakal ngebuktiin segalanya. Pas karakter utama lagi asik latihan dumbbell lagi, Dorian tiba-tiba nyamperin dengan canggung buat kenalan. Dia nanya apa Ron bisa ngajarin cara latihan yang benar, sambil ngejelasin kalau dia murid rekomendasi. Karakter utama nggak keberatan. Kegirangan, Dorian ngebuka tasnya buat ngasih kue kering enak sebagai tanda terima kasih. Karakter utama ngambil kuenya, tapi pas ngeliat Luna, dia bilang nggak mau dan ngasih ke Luna aja. Saat itulah dia sadar kalau Luna sebenarnya lagi ngiler ngeliatin kue itu. Lucu banget. Latihan terus berlanjut hari demi hari sampai musim gugur tiba dan daun-daun mulai berguguran. 6 bulan pun berlalu. Setiap hari Ron lari mati-matian seolah hidupnya sedang dipertaruhkan di sana. Sekarang udah berhasil dia susul satu persatu. Berkat usaha keras tanpa lelah itu, sekarang cuma tersisa 2 orang saja di depannya. Seiring berjalannya waktu, posisi mereka berdua masih belum terkejar. Hingga akhirnya guru menyambut semua orang meminta para orang tua murid buat duduk di kursi. Penonton, di saat itu juga, Ure terbang mendekati Ron dan nanya apa dia lupa soal taruhan mereka. Apa dia yakin bisa nyusul 2 orang di depannya itu? Kayaknya mustahil deh. Sambil nyengir licik, dia nyuruh karakter utama bersiap kalah. Nah, kalian penasaran kan kelanjutannya? Tonton terus ya. Nah, kalian dan saya harus siap-siap menonton momen tergila dari tokoh utama kita ini. Dia langsung menepis amarahnya saat sadar mereka bahkan belum tahu apa ujiannya. Lalu dia melirik Dorian yang malah sibuk ngeplan di tanah. Katanya dia sangat gugup menghadapi ujian hari ini sampai-sampai tidak bisa tidur nyenyak. Di mata Rowan, tingkahnya itu sangat menyedihkan. Di saat bersamaan, Luna menawarkan kue lezat kepada Rowan yang langsung menolaknya mentah-mentah. Rowan mengangkat tangan menolak pemberian itu sambil melihat ke arah Beren. Heran, mengapa orang-orang aneh ini tidak membiarkannya tenang. Sementara itu, di tribun penonton, Sylvia segera duduk dan dengan gembira menyuruh Helen melihat ke bawah. Dia telah menemukan si tokoh utama kita yang berdiri dengan begitu gagah dan penuh keyakinan. Helen pun tersenyum lebar melihatnya. Anak itu terbukti mampu bertahan melewati 6 bulan latihan yang sangat brutal. Bahkan dia sudah berhasil mendapatkan teman baru. Hal itu sama sekali tidak mengejutkan, karena Tuan Muda Rowan Sigard memang selalu baik sejak kecil, tidak pernah manja, dan sekarang membuat mereka sangat bangga. Tiba-tiba Rimmer menyuruh semua murid memberi salam kepada kepala keluarga besar. Glenn langsung melangkah naik ke atas panggung utama dan membuat semua orang terkejut, karena beliau belum pernah datang menonton sebelumnya. Setelah Glenn duduk, Rimmer dengan penasaran bertanya mengapa beliau mendadak datang ke sini. Glenn menjawab santai bahwa masa depan keluarga ada di tangan anak-anak ini. Jadi tentu saja dia harus memantau perkembangannya. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Rimmer tersenyum gugup dan menyangkal hal itu karena kepala keluarga selalu disambut hangat. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk memberikan pengumuman penting kepada seluruh penonton di sana. Nah, perhatikan baik-baik momen menegangkan ini, karena Rimmer tidak mau membuang waktu lagi. Ujiannya resmi dimulai saat dia langsung melepaskan tekanan aura yang sangat dahsyat, memaksa anak-anak itu buru-buru menangkisnya dengan tangan mereka. Sambil anak-anak itu menahan gempuran, Rimmer menjelaskan bahwa tugas mereka adalah menembus auranya. Ujian ini dirancang karena aura merupakan fondasi utama seorang pendekar bela diri untuk membuktikan kelayakan diri mereka sesungguhnya. Mendengar itu, seseorang di barisan penonton langsung melipat tangan dan melayangkan protes keras. Dia merasa tidak adil,
karena anak-anak bahkan belum diajarkan cara mengendalikan aura, dan penonton yang lain pun langsung menyetujuinya. Banyak murid yang bahkan belum menyentuh latihan itu sama sekali. Mereka menyindir Rimmer yang kerjaannya cuma tidur selama ini. Rimmer hanya bisa menghela napas panjang dan menjelaskan hakikat sebenarnya tentang kekuatan aura. Kekuatan itu bukan sekadar mengandalkan kekuatan otot semata, melainkan berasal dari keteguhan jiwa sang pejuang. Tekad baja itulah bukti sejati seorang pendekar. Namun, pria tadi langsung memotong ucapannya dan menganggapnya omong kosong. Di saat ketegangan memuncak, Glenn menengahi dan membenarkan penjelasan Rimmer. Tanpa latihan formal pun, setiap manusia memiliki kekuatan tekad untuk melaluinya. Jadi, ujian ini memang murni menguji kekuatan mental dan semangat mereka. Sambil tersenyum lebar, Rimmer merentangkan tangannya menantang penonton, apakah masih ada yang keberatan, karena semua terdiam. Dia langsung memanggil Luna untuk maju pertama kali dan menyuruh murid lainnya segera menyingkir. Begitu Luna berdiri di depannya, Rimmer berkata bahwa dia akan melepaskan gelombang aura panas. Jika Luna sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, dia pasti sanggup menahannya. Dia hanya perlu melangkah maju untuk menyentuhnya. Sesaat kemudian, aura yang sangat dahsyat langsung meledak dari tubuh Rimmer. Luna spontan melindungi diri dan memejamkan matanya rapat-rapat. Sambil tersenyum, sang instruktur mengingatkan bahwa mereka dilarang keras menggunakan teknik Taura. Secara sengaja, dia harus murni mengandalkan kekuatan mental yang telah dia asah selama masa latihan. Sambil menahan rasa sakit, Luna memaksakan kakinya melangkah maju hingga akhirnya berhasil menggapai dan memegang erat tangan Rimmer. Rimmer menepuk kepalanya dengan bangga dan memuji keberhasilannya yang membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini. Dia memuji perjuangan Luna yang kini berdiri dengan napas terengah-engah untuk memulihkan tenaganya yang terkuras habis. Selanjutnya, Rimmer memanggil nama Dorian. Sontak saja bocah itu berteriak kaget dan protes siapa yang mengacak urutan ini. Rimmer menjawab santai bahwa dialah pembuat aturannya. Memaksa Dorian maju dengan keringat dingin mengucur. Rimmer bertanya, apakah dia melihat aksi Luna tadi? Karena dia harus menembusnya dengan tekad baja yang sama. Dorian yang penakut langsung bertanya, apakah hal mustahil itu bisa dia lakukan? Rimmer membalasnya dengan sangat dingin. Kalau tidak bisa, artinya dia gagal. Rimmer pun langsung melepaskan gelombang auranya, membuat Dorian seketika berlutut menahan tekanan hebat. Raun yang mengamati dengan jeli menyadari bahwa tingkat kekuatan aura Rimmer terus berubah. Kekuatan itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing murid, membuktikan bahwa sang instruktur memang memperhatikan perkembangan mereka selama latihan. Tak lama kemudian, Rimmer membungkuk perlahan untuk memegang tangan milik Dorian. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya, kan? Ternyata Dorian lulus meski langsung muntah-muntah setelahnya. Rimmer cuma bisa berharap muridnya itu paham kalau masalah utamanya hanyalah kurang percaya diri. Kini giliran Brent Sigard yang dipanggil dan langsung menyahut dengan sigap. Rimmer bersedekap dada tanpa membuang banyak waktu lalu langsung melepaskan aura kuatnya. Memaksa Brent untuk segera bertahan sekuat tenaga. Brent gemetar dan bertanya-tanya, apakah murid lain benar-benar bisa menahan siksaan seberat ini? Dari luar ujian ini terlihat sangat mudah. Namun sekarang dia menyadari betapa hebatnya perjuangan yang dilakukan Luna sebelumnya. Dia jatuh berlutut dan tak sanggup bergerak. Sebenarnya Rimmer mengakui bakat Brent jauh melampaui 160 murid lainnya. Tapi dia menyayangkan waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk memoles teknik pedangnya saja. Teknik pedang tidak ada gunanya jika mentalnya lembek. Seharusnya dia melatih fisik dan jiwanya secara seimbang. Mengandalkan insting aura tidak akan membantunya di sini. Namun Brent sadar dia sama sekali tidak boleh gagal. Dia masih ingat tatapan dingin ayahnya saat kakaknya diusir dari keluarga. Jika dia gagal hari ini, dia pasti akan dibuang secara keji pula. Brent pun memaksakan tangannya maju untuk mencengkeram jubah Rimmer. Sambil memasukkan tangan ke saku, Rimmer menyatakan Brent lulus. Namun dia memperingatkan bocah berumur 12 tahun itu agar tidak sok dewasa. Karena ambisi yang terlalu jauh hanya akan membuatnya tersandung kelak. Rimmer menyuruhnya mengingat itu baik-baik sebelum memanggil giliran terakhir. Ran melangkah maju dengan tenang. Rimmer tersenyum dan bertanya, apakah si tokoh utama sudah siap untuk menghadapi tantangan ini? Tentu saja dia siap,
Rimmer pun langsung melepaskan aura yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, membuat seluruh penonton di tribun gemetar ketakutan. Sylvia bahkan berteriak panik merasakan tekanan yang luar biasa berat. Hebatnya, Ron bahkan tidak mengangkat tangannya sama sekali dan hanya bertanya santai apakah ini ujiannya. Rimmer tersenyum licik dan menantangnya untuk bertahan jika merasa kemampuannya tidak kalah dari Bren atau Luna. Ron akhirnya mengangkat tangannya dan meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah ujian kekuatan mental, bukan fisik. Jiwanya telah ditempa oleh kehidupan masa lalu Ron Sigurd dan dendam kesumat dari Muratr. Selangkah demi selangkah, dia maju tanpa hambatan sama sekali. Rimmer terbelalak kebingungan menyaksikan keanehan ini. Bahkan sang kepala keluarga kini mulai tegang melihat ketangguhan luar biasa dari bocah penyakitan itu. Ron dengan santai maju dan menyentuh perut Rimmer, membuat suasana seketika membeku. Dia bertanya apakah dia lulus. Sementara murid-murid lainnya hanya bisa melongo melihat bagaimana dia menembus aura sedahsyat itu. Bagaimana mungkin anak berpenyakit yang tidak bisa memakai aura sanggup melakukan keajaiban ini? Rimmer mengernyit heran dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya meskipun mereka sudah saling mengenal selama 6 bulan. Apa yang dilakukan Ran benar-benar di luar nalar sehat karena tingkat aura tadi jauh melampaui kapasitasnya. Rimmer awalnya hanya berniat mengerjainya sedikit. Jadi sungguh mustahil anak ini bisa menembus tekanannya. Ran hanya mengedikkan bahunya dengan santai. Rimmer menghela napas pasrah, tertawa kikuk sambil menggaruk kepala. Lalu meminta maaf karena telah kebablasan. Karena Ran adalah murid terakhir, ujian pun resmi berakhir. Kini saatnya Rimmer mengumumkan nama murid terbaik di aula latihan kelima, yaitu Ron Sigurd. Sylvia yang mendengar pengumuman itu langsung menangis bahagia karena melihat tuan mudanya berhasil menduduki peringkat pertama. Pelayannya juga ikut bersorak merayakan kemenangan sang tuan muda. Namun, murid-murid lainnya merasa bingung mengapa Ron yang hanya menembus aura bisa mengalahkan pencapaian hebat dari tuan muda Bren. Bren tiba-tiba berteriak mengajukan protes keras. Rimmer bertanya apa yang tidak adil. Bren bersikeras bahwa kekuatan fisik dan kecerdasan Ron jauh di bawahnya, sehingga dia tidak bisa menerima hasil konyol ini. Sambil memegang dadanya dengan kesal, Bren menuduh Ron telah berbuat curang. Penonton pun mulai berbisik-bisik curiga, memikirkan bagaimana mungkin anak yang terkena kutukan es bisa melakukan hal sehebat itu. Ada gosip miring yang menyebut bahwa dia berkomplot dengan Rimmer untuk menipu semua orang. Bren yang semakin murka langsung menunjuk ke arah Ron dan menegaskan status mereka sebagai kesatria sejati. Akhirnya, kita semua dibuat penasaran saat Rimmer tersenyum licik dan bertanya apa Bren hanya tidak terima kalau dia kalah. Kalian dan aku bakal masuk ke ujian paling sengit di manhwa ini. Ran menatap kepala keluarga dan bilang ujiannya sudah beres. Glenn lalu berbalik dan nanya, apa Ran mau melawan Burn demi gelar murid terbaik? Tapi Ran langsung menolak dengan tegas. Buat apa bertarung memperebutkan sesuatu yang tidak ada untungnya? Ujian kan sudah selesai dan hasilnya jelas. Dia lalu menatap Burn dengan dingin dan berkata santai. Kalau memang sangat peduli dengan kehormatan keluarga utama, harusnya dia belajar untuk kalah dengan terhormat juga. Burn langsung mengamuk dan memakinya. Tapi Glenn segera menengahi situasi panas ini dengan solusi baru. Pemenang pertama bakal dapat hadiah berupa lambang perunggu. Ran sempat terkejut. Lambang emas, perak, dan perunggu adalah hadiah pencapaian yang bisa ditukar dengan imbalan luar biasa. Bahkan embun perunggu pun sangatlah berharga. Apalagi kalau dikasih langsung oleh kepala keluarga sendiri. Karena tidak ada yang senang, dia jadi nomor 1. Sang protagonis akhirnya setuju. Glenn sambil menopang dagu berkata, baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Pertarungan satu ronde ini akan menentukan siapa murid terbaik yang sesungguhnya. Aturannya ketat, dilarang memakai aura atau senjata atau bakal langsung didiskualifikasi. Mereka hanya boleh mengandalkan kekuatan fisik murni masing-masing. Rimmer mengangkat tangan, lalu menurunkannya tanda laga dimulai. Burn langsung melesat cepat dan melayangkan pukulan keras. Namun Ran berhasil menghindar ke samping. Tendangan susulan dari Burn pun berhasil ditangkis dengan sangat tenang. Burn mengumpulkan tenaga ke tinjunya dan berteriak bahwa ini adalah jurus tinju harimau keadilan. Milik ayahnya, memakai jurus bela diri tidak melanggar aturan. Jadi dia tidak curang.
Dia langsung menghantamkan serangan itu. Tinjunya menghantam perut Ran hingga penonton bersorak heboh mendukung Burn. Mereka pikir Ran tidak bisa membalas. Burn terus menyerang tanpa ampun. Menganggap sang protagonis hanyalah anak buangan dari cabang keluarga yang lemah. Dia merasa Ran harus menyerahkan posisi pertama kepadanya. Perkataan sang ayah terus terngiang di kepalanya bahwa tidak perlu peduli pada pecundang lemah. Burn tidak boleh mengecewakan ayahnya yang sedang menonton saat ini. Nah, coba kalian perhatiin baik-baik gerakan si karakter utama kita ini. Di tengah gempuran tinju bertubi-tubi dari Burn yang terus dihindarinya, sang protagonis menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia bisa membaca arah tinju Burn dan melihat setiap jalur serangannya dengan jelas. Burn kembali mengumpulkan tenaga ke tangannya dan berteriak menyuruh Ran menyerah. Dia melompat menerjang sambil berteriak bahwa semua ini sudah berakhir. Ran mendongak dan bertanya dengan santai, "Benarkah?" Dia memusatkan kekuatan ke tinjunya sendiri, lalu mengadu hantaman mereka. Tangan Burn terpental balik hingga membuatnya melotot shock. Detik berikutnya, Ran langsung melayangkan serangan balasan. Burn terbatuk keras akibat serangan itu. Penonton berteriak tidak percaya melihat Burn berlutut ke tanah. Bukankah itu jurus tinju harimau keadilan? Burn yang terengah-engah menatap Ran dengan penuh amarah dan kebingungan. Bagaimana bisa Ran menggunakan jurus kebanggaan keluarganya? Sang protagonis menjawab santai bahwa dia cuma meniru gerakan yang baru saja ditunjukkan Burn. Penonton langsung gempar. Bagaimana mungkin dia bisa langsung menirunya secepat itu? Apa dia mempelajarinya diam-diam? Reimer sampai menutup mulutnya karena sangat terkejut. Pertama, Ran membelokkan jurus tinju harimau keadilan milik Burn dengan memutar aliran tenaganya. Sungguh kemampuan analisis bertarung yang luar biasa hebat. Bisa melihat aliran mana musuh saja sudah sangat hebat. Apalagi menggunakannya untuk meniru jurus tersebut. Bakat mengerikan seperti ini bisa menjadikannya petarung terkuat di seluruh benua. Inilah keajaiban yang dinantikan keluarga Zygarde. Sambil tersenyum lebar, Reimer mengumumkan pemenang mutlak di hadapan semua orang. Dia menepuk bahu Ran lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai tanda kemenangan. Ujian resmi akhirnya benar-benar selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Sesaat kemudian, Sylvia berlari memeluk Herat putranya. Urat, yang melayang di belakangnya malah mengeluh lapar dan mengajak pulang. Di sekitar mereka, para orang tua juga sibuk menyalami anak-anak mereka yang lulus. Sementara kerumunan mulai bubar, Ran sempat melihat ayah Burn yang tampak sangat tidak senang dari kejauhan. Benar saja, tidak lama setelah itu, Burn sudah berdiri gemetar di dalam ruang kerja ayahnya. Saat dipanggil dengan nada dingin, Burn langsung berdiri tegak ketakutan. Corin bertanya, apakah Burn ingat dengan perintahnya? Burn menjawab lirih bahwa dia diperintahkan untuk menjadi murid nomor 1 dan tidak boleh kalah dari siapapun. Sambil berbalik, Corin membenarkan hal itu. Dia merasa tuntutannya tidaklah sulit. Burn hanya perlu mengalahkan bocah tidak berguna itu untuk mengamankan posisi pertama. Tapi dia malah kalah dengan sangat memalukan dari anak buangan. Anak dari wanita yang sudah diusir dari keluarga utama. Corin mengamuk karena Burn telah mempermalukan nama baiknya dan akan berakhir mengenaskan seperti kakaknya. Saat Burn mencoba membela diri, ayahnya langsung memotong perkataannya dengan kasar. Kesempatan pertama sudah disia-siakan, tapi dia masih punya satu peluang terakhir. Penentuan murid terbaik akan diadakan lagi di akhir semester 1, dan kali ini dia wajib menang. Corin pun langsung mengusirnya pergi. Burn hanya bisa pasrah dan berjalan keluar dengan lesu. Kata-kata dingin ayahnya terus terngiang dalam pikirannya. Dia tahu dia tidak boleh gagal lagi kali ini demi diakui sebagai bagian dari keluarga utama Zygarde. Sambil meluapkan frustrasinya, dia memukul tembok dengan keras dan berteriak frustrasi. Padahal dia sudah berusaha setengah mati untuk menjadi yang terbaik. Sambil menutupi wajahnya yang memerah, dia terus melangkah tanpa arah. Dia mendongak menatap gedung latihan di depannya dan heran kenapa dia bisa sampai ke tempat ini. Mungkin kakaknya melangkah ke sana karena kebiasaan sehari-hari. Dia masuk ke dalam ruangan yang terasa sangat sepi itu. Setelah memegang dumbbell, pandangannya beralih ke deretan loker di sudut ruangan. Dia berjalan mendekati loker milik Ran dan membukanya perlahan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia cuma penasaran dan tidak berniat mencuri. Tapi dia langsung membeku seketika. Kalian pasti heran juga kan, buat apa coba sepatu sebanyak itu?
Dia menghitung setidaknya ada 10 pasang sepatu usang. Apa Ran benar-benar menghabiskan semua sepatu ini hanya dalam waktu 6 bulan saja? Sementara Boone sendiri paling baru ganti sepatu 2 kali. Dia membayangkan bagaimana perjuangan keras Ran yang berlatih mati-matian. Sedangkan dirinya malah bersikap sombong dan sering mengabaikan latihan dasar yang sangat penting. Inilah rahasia kekuatan sejati dari seorang Ron Sigurd yang luar biasa. Boone akhirnya sadar bahwa selama ini jalannya salah besar. Setelah merenung sejenak, dia merapikan kembali sepatu itu ke tempatnya, lalu segera pergi. Di sisi lain, Ran sedang mengecek jendela sistemnya ditemani Urat yang masih tampak keheranan. Urat berkata bahwa selama hidup ratusan tahun, dia belum pernah melihat monster mengerikan seperti anak ini sebelumnya. Ran sendiri menjawab santai bahwa dia tidak tahu dan menyuruh Urat untuk mengarang cerita saja. Urat memintanya untuk tidak bercanda karena ada urusan penting yang harus segera diselesaikan sekarang. Ran mendapat tambahan 2 poin untuk semua statistik, 1 poin bebas pilih, serta 1 kemampuan khusus dari Urat yang ditransfer kepadanya. Dia juga menerima sebuah bakat legendaris acak tingkat pertama yang sangat langka. Urat menggerutu kesal karena bakat luar biasa itu tidak pantas didapatkan Ran. Kemampuan sensorik ini bisa meningkatkan kepekaan inderanya hingga 10 kali lipat sejak tingkat pertama. Ran pun terkejut mendengarnya penjelasan itu. Bagus juga kalau begitu, tapi kenapa namanya harus sensor legendaris? Urat dengan bangga menjawab bahwa dia sendiri yang menamainya agar terdengar keren. Namun Ran malah mengejek seleranya yang sangat buruk. Urat mengamuk dan menuduh Ran tidak punya cita rasa seni. Beberapa waktu kemudian, saat berada di halaman, seorang pelayan datang mengabarkan bahwa kepala keluarga memanggil sang tuan muda. Sylvia langsung cemas mendengarnya kabar mendadak ini. Ibunya takut kalau Ran melakukan kesalahan besar yang fatal. Sambil menenangkan ibunya yang panik, Ran tersenyum hangat dan memintanya untuk tidak khawatir karena kepala keluarga hanya ingin menyerahkan hadiahnya secara langsung. Tak lama kemudian, Ran membungkuk memberi hormat di depan kepala keluarga. Sambil duduk di singgasananya, Glenn berkata meski agak terpaksa, janji harus tetap ditepati. Dia lalu meminta pelayan membawakan hadiah tersebut. Sebuah nampan berisi lambang perunggu diserahkan kepada Ran sebagai hadiah kemenangan. Lambang ini bisa ditukar dengan apa saja yang nilainya setara. Menariknya, sang protagonis langsung ingin menggunakannya, sekarang juga tanpa menunda lagi. Dia bertanya apa syarat yang dibutuhkan untuk mengembalikannya posisi ibunya seperti semula. Kepala keluarga langsung paham bahwa Ran berniat membawa ibunya kembali masuk ke silsilah utama. Sigurd yang terhormat itu. Ran membenarkannya sambil menyadari aura pria itu mendadak melunak. Glenn menjawab bahwa hanya pencapaian besarlah yang bisa mewujudkan impian itu. Tapi tentu saja, jalannya tidak akan mudah sama sekali untuk anak sepertinya. Di keluarga ini, mendapatkan pengakuan bagaikan menggapai bintang di langit yang tinggi. Ran hanya tersenyum tipis dan menyahut bahwa hal itu tidak sepenuhnya mustahil dilakukan. Dia pun segera mengambil kembali emblem miliknya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik hendak pergi namun Glenn mendadak menahannya. Glenn berkata bahwa Ran belum menggunakan hadiahnya sama sekali. Karena pertanyaan tadi diberikan secara cuma-cuma sebagai informasi gratis. Ran sangat terkejut mendengarnya kebaikan tak terduga dari sang raja penghancur utara. Kita tunggu saja kejutan berikutnya dari petualangan seru ini untuk melihat apa yang akan dia minta selanjutnya. Kalian dan aku bakal melihat aksi gila kali ini. Karakter utama kita mengepalkan tangan erat-erat, meminta hadiah yang sangat dia butuhkan saat ini, yaitu sebuah teknik pertumbuhan. Kepala keluarga bilang instruktur biasa bisa mengajarinya, tapi dia membungkuk. Meminta teknik aura yang jauh lebih kuat, yang layak untuk lencana perunggu. Teknik bayangan dari masa lalunya tidak akan cukup demi mengembalikan posisi Sylvia di Kildarius. Glenn mengulangi perkataannya, teknik pertumbuhan. Lalu dia menjentikkan jari dan pintu terbuka lebar, memperlihatkan perpustakaan raksasa dengan rak-rak yang menjulang tinggi tepat di depan mata Ran. Yang langsung melongo kaget, Glenn berbisik bahwa ini adalah koleksi rahasia keluarga Sigurd. Karakter utama kita hanya perlu mengulurkan telapak tangannya ke tengah, dan buku yang paling dia butuhkan saat ini akan datang sendiri. Ran mengangguk lalu mengangkat tangannya, hanya fokus mencari metode aura yang jauh lebih kuat.
Dia cuma berharap ada sesuatu yang berguna di sini. Tiba-tiba saja, sebuah buku meluncur keluar dari rak dan terbang ke arahnya dalam keadaan terbuka. Ron langsung menatap buku kuno itu dengan heran. Bahkan kepala keluarga dan karakter utama kita pun langsung melongo keheranan. Mereka berdua berteriak, "Apa? Kenapa harus buku itu?" Ron membaca judulnya, Teknik Seribu Cahaya. Dia penasaran teknik macam apa ini. Begitu menyentuh halamannya, kilatan cahaya terang benderang langsung memenuhi ruangan. Kertasnya robek berkeping-keping, jatuh ke lantai, lalu terbakar habis dilalap api. Di saat itulah, Glenn teringat momen masa lalu saat pelayannya berlutut memohon. Pelayannya bertanya, apakah dia benar-benar tega membuang Sylvia. Saat itu, Glenn menjawab masa bodoh. Kemakmuran keluarga adalah satu-satunya hal yang dia pedulikan. Bahkan ketika dikabarkan Sylvia kabur bersama seorang pria, dia mengabaikannya. Baginya, itu cuma masalah sepele. Dulu dia percaya perasaan hanya akan melemahkannya, dan cuma kekuatan keluarga yang berharga. Pola pikir kejam itulah yang membawanya menduduki puncak dunia bela diri. Dia berhasil menaikkan derajat keluarganya, tapi kehilangan sesuatu yang berharga. Hingga datang laporan tragis bahwa putri dan menantunya disergap musuh. Kelompok Eden telah menemukan tempat persembunyian Sylvia. Perhatikan baik-baik di sini. Bagian ini sangat emosional. Sylvia selamat, tapi suaminya tewas mengenaskan. Serangan mendadak itu membuat mereka tak sempat melawan sedikit pun. Glenn pun menyesali kesombongannya dulu. Semuanya sudah terlambat untuk diubah. Tapi kali ini dia bertekad melindungi Ram dan Sylvia. Peduli setan jika mereka membencinya. Tiba-tiba Ram menatap tangannya dengan kaget, kebingungan dengan sensasi aneh yang mengalir masuk. Sesuatu merasuk ke dalam pikirannya. Sang kepala keluarga berdiri dari kursinya dan bertanya dengan nada mendesak tentang apa yang baru saja terjadi. Ran menjawab bahwa dia juga tidak paham. Isi dari teknik itu tiba-tiba saja terpatri di kepalanya. Glenn langsung bertanya, apakah dia mengingat namanya? Karakter utama kita menatap tangannya lagi, lalu menjawab, teknik 1000 AP. Sistem mengonfirmasi bahwa teknik 1000 api akan menuntunnya ke jalan api kuno yang legendaris. Teknik itu kini menetap di ingatannya. Glenn bertanya keheranan, apakah seluruh isi buku itu benar-benar masuk ke otaknya? Karakter utama mengiyakan. Glenn terdiam sesaat lalu berkata bahwa dia telah menerima hadiah, lencana perunggu, dan dipersilakan pergi. Ron mengucapkan terima kasih dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Setelah pintu tertutup, bawahan Glenn langsung bertanya, apakah teknik yang didapat sang tuan muda adalah peninggalan leluhur? Sang kepala mengonfirmasi bahwa Ron memperoleh teknik rahasia milik kepala keluarga pertama Zygarde. Teknik legendaris yang belum pernah dikuasai oleh siapapun sepanjang sejarah keluarga mereka. Jangankan menguasai, membaca bukunya saja tidak ada yang bisa. Tapi entah kenapa buku itu malah memilih Ron. Bawahan itu memperingatkan, jika kabar ini bocor Ron dan Nona Sylvia bisa terancam bahaya besar. Glenn menyuruhnya tenang, karena tak ada yang tahu tentang rahasia teknik 1000 cahaya ini. Lagi pula, sekarang pengetahuannya sudah diwariskan ke Ron. Tanpa anak itu, bukunya hanya akan terus membusuk di rak perpustakaan. Rasanya semua takdir dunia ini akan segera berubah drastis. Sementara itu, sang karakter utama duduk di kasurnya sambil memandangi tangannya. Dia merasa aneh kenapa Glenn mengizinkannya memilih buku pusaka. Padahal lencana perak atau emas pun belum tentu cukup untuk mendapatkannya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Teknik legendaris setara cincin api ini wajib dipelajari. Tapi begitu dia mencoba fokus menyerap energinya, dia gagal total lagi. Benar-benar di luar kemampuannya. Urat yang melayang di dekatnya mengejek bahwa rencana Ron tidak berjalan mulus. Iblis itu memperingatkannya agar ekstra hati-hati. Karena jika ada yang menyentuhnya dalam kondisi tidak stabil seperti ini, bisa berakibat fatal. Iblis pemarah itu terus mengoceh untuk memperingatkannya. Sekali saja fokusnya terganggu, kerusakan jiwanya bisa permanen. Sangat disayangkan jika dia langsung hancur setelah mendapatkan teknik legendaris sekuat itu. Karakter utama curiga dengan niat Puratel, tapi ucapan iblis itu ada benarnya. Teknik 1000 api menarik mana alam dan membentuk aura tepat di tengah pusarannya. Jika prosesnya terhenti secara tiba-tiba, maka sirkuit mana dan inti energinya bisa hancur berantakan. Bahayanya makin berlipat ganda
karena kutukan es dingin sudah merusak jalur mananya sejak awal. Ran pun menyuruh Wrath diam dan tidak usah ikut campur. Wrath hanya menyeringai licik, membuat Ran menatapnya curiga. Iblis itu sesumbar hanya akan mengacau sekali saja saat latihan nanti. Tapi dengan senyum santai, karakter utama kita justru menantangnya balik. Ran memperingatkan bahwa Wrath juga bisa terluka dan itu tidak akan menguntungkannya. Namun Wrath mengabaikannya dan berkata tidak peduli. Baginya, manusia memang makhluk lemah yang sangat mudah hancur berkeping-keping. Sekalipun kaki tangan Ran buntung atau inti energinya meledak, Wrath sesumbar masih bisa menghidupkannya kembali, asalkan dia memohon bantuan. Bagi Wrath, ini kesempatan emas. Akhirnya Ran mengiyakan tantangan itu sekali saja. Wrath terbang mendekat sambil mengejek agar dia gemetar ketakutan karena serangan kejutan bisa datang kapan saja. Karakter utama tahu betul kalau Wrath adalah iblis licik dari dunia bawah yang berbahaya. Makhluk pembawa amarah itu selalu mengintai setiap kesempatan untuk merebut tubuhnya. Sikap tenang Wrath akhir-akhir ini sempat membuat pertahanannya goyah. Sekarang dia sadar harus kembali waspada penuh demi kelangsungan hidupnya. Ran memutuskan untuk memikirkan urusan iblis itu nanti karena ada hal yang jauh lebih mendesak. Malam ini, karakter utama kita berdiri lalu berjalan ke jendela. Saat Wrath bertanya apakah dia mau pergi, dia mengangguk pelan. Seseorang terus mengintainya setiap malam, dan itu jelas bukan kebetulan. Menatap keluar, Ran bergumam sudah saatnya menyelesaikan masalah ini. Dia akan melakukan pekerjaan lamanya yang sudah sangat lama tidak dia sentuh. Di dekat kolam sunyi, pelayan bernama Judil duduk menulis di selembar kertas. Biasanya dia hanya mengirim informasi sampah tak berguna. Tapi malam ini, dia mendapat informasi emas yang sangat berharga. Bagaimana bisa dia mendapatkan teknik sehebat itu hanya bermodalkan lencana perunggu? Aliran mana yang dia rasakan saat Ran berlatih juga sangat tidak wajar. Info berharga ini harus segera dia kirim ke tuannya. Informasi ini pasti sangat berguna bagi aula militer. Mengawasi anak kecil ternyata gampang sekali. Sambil melipat kertas, dia mengeluh sampai kapan harus melakukan pekerjaan kotor ini sebelum melarungkannya ke air kolam. Saat dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba sebuah belati dingin menempel erat di lehernya. Ran berdiri tegak di belakangnya dan memperingatkan bahwa sekali saja dia bersuara atau bergerak, tenggorokannya akan langsung robek. Dia dipaksa terus menatap danau. Judil memikul ketakutan akibat pancaran niat membunuh yang mengerikan dari arah belakang. Melalui bayangan air, dia terkejut melihat sosok Ran yang bisa mendekat tanpa suara. Ran berbisik di telinganya bahwa dia sudah merasakan pengawasan itu sejak awal kembali ke pavilion. Dia bertanya apakah info yang dicarinya sudah lengkap. Judil benar-benar tidak percaya rahasianya terbongkar semudah ini. Padahal dia sudah menyembunyikan hawa keberadaan dan menghapus jejaknya dengan sangat rapi sekali. Ran menyuruhnya membuka mulut lalu memasukkan paksa sesuatu ke tenggorokannya hingga dia tersedak parah. Pelayan itu berusaha memuntahkannya. Sementara Ran memungut kertas basah itu dan melihatnya heran karena tulisannya kosong. Tampaknya jelas butuh trik khusus untuk memunculkan pesan rahasia di kertas tersebut. Ran menebak beberapa elemen pemicu, mulai dari air, tanah, api, angin, hingga akhirnya menebak cahaya rembulan malam. Pelayan itu langsung gemetar ketakutan karena tebakannya sangat tepat. Kalian dan aku tahu persis kalau dalangnya adalah karun. Judil menggertakkan gigi karena heran bagaimana bisa kedoknya terbongkar semudah ini. Dia adalah mata-mata profesional terlatih yang tidak mungkin terbaca oleh anak kecil. Tapi kemudian rasa sakit membakar menjalar di tubuhnya. Mengingatkannya pada betapa dinginnya tatapan anak di depannya. Hanya ada satu jawaban logis yang mengerikan. Dengan tubuh gemetar, dia menyadari bahwa Ran baru saja memberinya makan cacing gila. Nah, disinilah kengerian dimulai. Tapi saat rasa sakit membakar tubuhnya, dia teringat ketenangan cowok itu membacanya. Hanya satu jawaban pas, sambil gemetar. Dia curiga baru saja dicekoki cacing gila. Dia, kalian harus ikut denganku melihat ini. Judil teringat perintah Karun untuk melaporkan setiap detail tentang Rakyat dan Sylvia demi impiannya. Tapi kini dia menuntut tahu apakah dia diracuni. Cacing penggila itu, Ryan sendiri tampak sangat terkejut karena perempuan itu bisa menebak secepat ini dengan rasa ngeri yang luar biasa.
Judil langsung menutup mulutnya erat-erat dan berusaha keras memuntahkan benda mengerikan tersebut. Sebab, parasit mengerikan itu tidak hanya membuat pemiliknya bisa melacak korban, tapi juga menyiksa, bahkan membunuh sang inang sesuka hati mereka. Melihat gelagatnya, Judil makin yakin dia telah terkena parasit itu. Namun Ryan tiba-tiba berucap, "Surat untuk Karun sudah membuktikan bahwa dia adalah mata-mata." Ryan menebak dia dikirim 7 bulan lalu, tepat setelah upacara seleksi. Laporannya tidak hanya mencakup dirinya, tapi juga Sylvia, Helen, bahkan para pelayan lainnya. Judil tertegun menatapnya. Dia pikir misi ini bakal gampang karena targetnya cuma anak kecil dan Sylvia tidak punya pusat kekuatan dengan aliran mana yang rusak. Tapi bocah di depannya ini bukanlah anak biasa, dia adalah monster mengerikan. Sambil menangis, dia memohon akan mengubah isi surat dan menulis kebohongan. Tapi Ryan bilang itu percuma saja. Cepat atau lambat Karun pasti tahu yang sebenarnya, dan ketika saat itu tiba, surat palsu itu justru akan menjadi bukti pengkhianatannya. Gemetar ketakutan, Judil hanya bisa terdiam saat karakter utama kita berjongkok di hadapannya. Sambil menatap tajam matanya, Ryan berkata bahwa dia harus bekerja sebagai agen ganda mulai sekarang. Judil hanya boleh memberikan informasi yang nantinya akan tersebar luas, bukan rahasia penting. Sebagai gantinya, dia harus menceritakan semua rahasia Karun kepadanya, tanpa pikir panjang. Dia langsung setuju. Ryan mengangguk lalu pergi sambil berharap pertemuan berikutnya membawa kabar yang berguna. Tiba-tiba urat terbang mendekat dan bertanya dari mana dia mendapatkan cacing mengerikan itu. Karakter utama menjawab dia tidak akan pernah menggunakan racun sehina itu. Dia cuma memakai trik palsu yang memicu rasa sakit sesaat. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Urat yang kebingungan langsung berteriak menanyakan bagaimana dia bisa membaca emosi tanpa bantuan parasit sama sekali. Ryan menjawab dingin bahwa semua informasi tersirat dari detail kecil yang sering dilewatkan orang biasa. Menyadari kejeniusan itu, Warat tahu bocah ini benar-benar monster. Setelah urusan itu selesai, Ryan kembali fokus melatih aura miliknya karena waktu untuk kembali ke aula latihan telah tiba. Sialnya, meski sudah memeras keringat sekuat tenaga, dia masih belum bisa membangkitkan auranya hingga hari keberangkatan. Tak lama kemudian, semua murid berkumpul di lokasi yang sudah ditentukan. Ryan mengamati sekeliling dan menebak sekitar 42 orang yang lolos. Hanya tersisa 1/4 dari total peserta, sesuai dugaannya. Tiba-tiba Luna memanggil namanya, membuat sang karakter utama menoleh dengan sangat terkejut. Dia terus menatap gadis itu dengan bingung. Beberapa hari sebelumnya, di kediaman keluarga Slime, ibunya sempat bertanya apakah Tuan Muda Ryan membantunya berlatih. Sambil asik mengunyah kue kering, Luna mengangguk pelan mengiyakan. Sang ibu bertanya lagi, apakah dia sudah berterima kasih. Luna menjawab dia sudah memberinya kue, tapi bukan itu maksud ibunya. Saat ditanya, apakah dia mengucapkan terima kasih secara langsung, Luna menggeleng karena ayahnya melarang dia berbicara dengan laki-laki duluan. Ibunya tersenyum, lalu menjelaskan dengan lembut bahwa gender tidak penting untuk berterima kasih. Jika seseorang telah menolong kita, wajib hukumnya untuk berterima kasih sebagai bentuk kesopanan dasar. Luna mengangguk dan berjanji akan mengucapkannya nanti. Dan sekarang, dia akhirnya melakukan hal itu langsung di depan Ryan. Karena kaget, Ryan cuma menjawab oke saja, membuat Warat heran setengah mati. Ryan sendiri berbisik mengaku tidak tahu apa-apa. Sesaat kemudian, Dorian datang dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Sambil napas terengah-engah, dia bertanya apakah dia juga lolos. Lalu mengoceh tak menyangka bisa melewati masa percobaan yang mengerikan ini. Menjadi murid resmi terasa seperti mimpi baginya setelah latihan brutal yang terus menghantuinya. Lewat mimpi buruk, semalam pun dia tidak bisa tidur nyenyak karena takut gagal hari ini. Tapi dia sangat senang Ryan keluar sebagai lulusan terbaik daripada si sombong Tuan Muda Buren. Nah, kalian pasti bisa menebak kelanjutannya. Dorian seketika membeku saat melihat Bun sudah berdiri tepat di belakangnya. Dia langsung tiarap ketakutan selagi Bun melangkah maju mendekati karakter utama. Suasana mendadak hening seketika. Di luar dugaan, Bun menunduk dan meminta maaf secara jantan. Mengakui kelakuannya minggu lalu sangat memalukan.
Dia menerima kekalahannya dengan lapang dada, tapi berjanji tidak akan kalah lagi di lain hari. Dia akan mengerahkan segalanya demi menang. Ryan cukup kagum melihat anak usia 13 tahun bisa berjiwa besar mengakui kesalahannya. Seperti itu pantas saja dia berasal dari keluarga cabang utama yang dihormati. Namun, Murat malah mengamuk marah dan mengejek Bun yang sudah babak belur tapi masih saja bersikap sok keren. Untungnya, Templay langsung menarik ekornya sambil mengingatkan bahwa hal itu sangat wajar bagi anak seusianya. Tapi Murat tetap saja berteriak tidak peduli dan merasa harga diri bocah itu sangat menyebalkan. Tepat saat perdebatan mereka memanas, Rimmer mendadak muncul sambil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan santai. Dia meminta maaf karena agak terlambat akibat terlalu banyak minum semalam hingga ketiduran. Setelah menanyakan kabar mereka, dia pun mengucapkan selamat karena sekarang mereka semua telah resmi menjadi muridnya. Mulai hari ini, latihan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa menu latihan lama tetap ada, ditambah latihan tarung baru yang lebih menantang. Tiba-tiba saja pintu gerbang terbuka lebar dan Marta melangkah masuk. Gadis itu mendecak kesal sambil memaki koridor akademi yang super panjang dan menyebalkan. Dorian langsung mundur ketakutan. Sementara sang instruktur hanya tersenyum santai melihat murid barunya yang terlambat itu akhirnya menampakkan diri. Marta harus bergabung karena tidak lolos di bawah bimbingan instruktur lain. Rimmer meminta seisi kelas menyambut teman baru mereka yang berasal dari keluarga pusat ini. Marta Ryan Zegard namanya. Sang guru bercanda agar mereka jangan menilai dari luar karena aslinya dia sangat baik. Namun Marta memotong bicaranya dengan kibasan tangan kasar, lalu berteriak menanyakan siapa murid nomor 1 di kelas ini. Dia kesal melihat seorang yang dianggapnya lemah berada di puncak kelas dan menantang murid terkuat. Untuk bertarung sekarang juga, Burn hanya bisa menghela napas. Heran kenapa dia selalu terseret masalah merepotkan seperti ini. Meski begitu, dia tetap memperkenalkan diri sebagai murid terbaik. Marta mengamatinya penuh minat, mendekat. Lalu mengejeknya tidak pantas menyandang gelar itu dan menyuruhnya segera menyerang. Namun sebelum keributan dimulai, Burn melangkah ke belakangnya sambil melipat dada dan menyebut tindakannya sangat memalukan. Marta berbalik cepat sambil membentak siapa yang berani menyalak padanya. Dia mendekatinya dan memperingatkan Burn agar berhati-hati menjaga ucapannya, atau dia akan berakhir di selokan bawah. Dia harus sadar sedang bicara dengan siapa. Tapi Burn membalas bahwa Ryan memenangkan peringkat 1 secara sah di hadapan ketua dan para instruktur. Jadi, apa haknya menentang keputusan itu? Marta membentak balik bahwa Burn juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan sok menguliahi. Burn menjawab justru itulah alasannya angkat bicara, karena dia tak mau orang lain mengulang kesalahannya yang memalukan dulu. Ryan membatin bahwa saingannya ini benar-benar telah berubah. Tiba-tiba, Luna menyela di antara mereka dengan merentangkan tangan, memperingatkan Marta agar jangan mengganggu temannya lagi. Marta malah menyeringai sinis dan mengejek. Solidaritas konyol antar teman sekelas yang saling melindungi bagaikan anjing setia. Dia berbalik sambil menggaruk kepala, lalu menggumam bahwa Luna akan berakhir mengenaskan jika masih berani menantangnya. Tapi Marta melunak sesaat sebelum dia berpikir sebaliknya. Dia sangat benci pengecut yang berlindung di balik orang lain. Sedetik kemudian, tanpa aba-aba dia langsung berputar cepat dan menerjang Ryan dengan serangan kilat, membuat sisi ruangan terkesiap nyeri. Saat yang lain mundur kaget, Marta melayangkan pukulan kuat sambil berteriak menyuruhnya menyerah. Namun dengan sigap, Ryan menangkap lengannya, lalu membanting tubuhnya keras ke lantai hingga perempuan itu terbelalak menatap kepalan tangan di depannya. Mereka berdua lalu melompat mundur menjauh. Burn berteriak bingung keheranan. Sementara murid lain berseru panik mengira hari ini akan ada pertumpahan darah jika pertarungan mematikan ini berlanjut. Marta bersiap menyerang lagi, tapi sang instruktur menahan lengannya dan menyuruhnya berhenti. Dia tersentak kaget, tak menyadari kapan pria itu bergerak mendekat. Rimmer menyindir bahwa Marta sudah melupakan keberadaannya, yang mana hal itu sangat melukai harga dirinya. Terlebih, Ryan belum membangkitkan orangnya jadi mengalahkannya sekarang tidak akan